Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Iya. kamu diam dulu, Me. Aku turunin dulu kamu, Kurus ya. semangat. Meme mau sadar juga itu, Bang. Meme di sini aja, nggak usah diturunin. Meme Mas. mau sadar juga itu. Ya, diam dulu, Me. Apa rana sanga solaku Civa mekotor sumune Jom 5 kali. makale oh mandapi di kota le. Iya. Sama kali itu kan salah. Wah, masya Allah mak. Jadi kusanga kadek den baina di perai. Kumara itu. Ah, Iya. pia Sulembah. Biar rembu olon kak. Oh, Toraja Duka. Toraja juga tapi Islam. Ah, masya Allah. Iya. Iya gitu, Bang. Jadi ceritanya dia punya pacar Islam, terus dia kan belajar Islam karena ceweknya Islam. Saya bilang gitu. Kemarin sempat diskusi juga sama kita. Lanjut dulu nggak? Silakan. Iya, kami pakai bahasa planet. Iya. Kalau saya di Makassar, Itu bahasa saya loh. Iya. Saya di Makassar. Gimana ini? Mau syahadat sekarang atau gimana? Ih, bergetar tubuhku kak. Kenapa ya? Masya Allah. Allah. Ayolah, nanti syahadat dulu biar lebih mudah cari kayu bakarnya. Mantap. Saran kita gitu Bang Siva. Host, itu tulisan Yesus ilahi ilangin dulu, host. Ya Allah, Bang Adi nggak ngelihat kali orang udah hilang dari kemarin. Lanjut, masih itu ada. serius, itu jangan bercanda. Yang serius. Itu astagfirullahaladzim. Ya, silakan. Jadi gitu, saran saya jangan ditunda-tunda, Bang Siva. Kita nggak tahu 1 menit 2 menit ke depan gitu loh, umur tuh nggak tahu. Kalau udah abang yakin ya udah gitu loh. Kalau abang udah bergetar tuh tandanya Allah tuh udah sayang sama abang gitu. Lanjut. Iya. Syahadat Bang Mikile. Oke. Iya, susah ngetok kak. Oke. Baik, teman-teman sekalian, biar nggak terlalu lama, teman kita ini memang sudah bulat hatinya untuk bersyahadat, untuk memeluk ajaran agama Islam. Terlepas dari beliau ada tendensi karena calon bini muslimah, ya itu salah satu asbab. Yang jelas beliau sudah mengakui bahwasanya beliau ingin Islam, memeluk ajaran agama Islam, dan ingin mengabdikan diri sebagai seorang muslim. Ikuti saya ya. Berapa umurnya ini, Adek? 26. 26. Baik, masih ganteng, masih muda. Oke. Ikuti saya boleh? Iya kak, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Syahadu, Asyhadu asadu, Asyhadu ashadu, Hadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu hadu anna na anna na anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah 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 Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi
dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah, Ya, dan aku menyadari dan aku menyadari tanpa paksaan tanpa paksaan bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah manusia, utusan Allah. utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar, alhamdulillah. Amin. Ya, jadi saudara, Kok badanku ini gemeter semua, Kak? biasa memang begitu ya. Jadi kita sudah punya saudara di Toraja. Nanti kalau kita ada liburan atau mampir atau jalan, kita mampir ke sana ke Toraja, jalan-jalan. Boleh ya? Boleh sekali, Kak. Iya, Masya Allah. Iya, marga aku Marendeng. Marendeng, kalau saya dari Sangala. Waduh, marga Sangala, Ki. Iya. Kakek dari sana. Sangala juga itu keras-keras di situ, Kak. Di api itu terbang-terbang, Kak. Aduh. Masya Gurunda Allah. langsung pimpin doa aja Gurunda, dia kita aminkan. Nah, Jangan saya yang berdoa, ada Ardiansa yang berdoa. silakan. Saya ketika mengaminkan itu bagus. Berarti kalau ada yang memimpin di depan. Kita berdoakan dulu adik kita ini. Siapa nama lengkapnya? Kenapa, Kak? Mana Sanganta? Nama yang lengkap. Efrain Sebastian. Efrain Sebastian, dari Katolik ya? Iya, Kak. Oke, Dinda Ardiansa boleh dipimpin doa dulu. Doakan beliau. Sebentar Gurunda, saya masih di dapur. Mungkin Ustaz Arif dulu. Bilang aja nyuruh Gurunda alasan. Dinda Arif, doakan sepatah dua kata buat adik kita ini. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa yu'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma atini bihidayati Muhammad wa afiyatan Muhammad wa rahmatan Muhammad fid dharain amin. Subhanalladzi, ya Allah, ya Allah, Allahumma ja'al malana wa dhiyarana wa bukatana hadhihi ma'muran wa amnan wa amtidaman ila yaumil qiyamah. Allahumma ja'al quluba man hawalaina mimma yujawiruna min ahli qaryatina muhibbina alayya wa ta'ina li amri waj'al qulubahum wa quluba mahluqati ajma'in atfan wa lutfan ilayya innaka ala kulli syai'in qadir. Ya man qala qawlu lahaqu ud'uni astajib lakum da'una kama amartana innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma abidna min syarril hasidina wal zalimina wal kafirina kama abadta min al masyriq wal maghrib innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wanzurna 'alal qaumil kafirin wadh-dhalimin wal hasidin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa du'ana bi barakatil Fatihah. Kan Gurunda. Bang Sipa nanti DM aku lintas kita tukeran nomor nanti ya. Alamin. Bang Masya Sipa. Allah. Ya, sudah sunat.
Oh iya iya coba. Si Pak udah sunat belum? Tanya. Sudah Kak, sudah Kak. Iya Kak, karena kami di Makale itu 10, 15 sampai 20% itu laki-laki Kristen di sana Kak, juga banyak yang sunat Kak. Iya 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 iya. Di Makale ya. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih rajin ke gereja sebelum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa? Itu Pak Pendeta, kenapa engkau menyembunyikan ayat, mau gini-gini jemaat lainnya? Nah, ayat apa itu kayak gini-gini? Saya tunjukkan itu, saya bilangin, tapi saya tidak tahu apa isinya itu. Saya bilang kan sebelumnya saya naik komal ini, terus saya bilang begini, itu di Yohanes berapa? 17 ayat 3 apa itu? Saya bilang, terus pendetanya marah-marah sama saya, terus kayak macam muka-muka sinis, terus banyak WA-nya Kak sama saya sampai sekarang, sampai begini, jangan sampai jemaat kami kami di sini gara-gara ayat itu kau keluarkan. Efrain ngomong gitu Pak pendetanya. Iya 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 iya. Ya biasalah itu. Jadi Nggak masalah, terus saya bilang, jadi selama ini Pak pendeta membohongi kami di sini ya, gini-gini ya. Karena semua saya kira pendeta-pendeta itu memberikan ayat-ayat semua yang ada di Injil, tapi kenapa ayat ini nggak pernah sama sekali engkau lontarkan berikan kepada kami dalam gereja ini? Masa cuma nyanyian-nyanyian saja? Amat mulia pahalanya, ku rindu tiba di sana. Tiba di mana itu? Iya, tiba di mana? Izin Gurunda, udah Cuman itu selesai. Kak, cuman itu Kak. Selesai ini ya. Iya iya. Prosesi sadatnya udah selesai. Apa tuh ku bilang bisa ndak buka kamera? Bisa ya? Belum bisa, Gurunda. Diam dulu Rosid. Sudah barusan Enggak. Bang Rashid. Ini Sudah, saya- tinggal verifikasi aja Bang Rashid. Oh, Ada pasien selanjutnya Gurunda Zuma. Itu Mr. Elohim itu. Yang di pojok atas itu Guru Dasun. Pojok atas Gurunda pasien selanjutnya. Silakan Bang Mega Bos. Dinda Kepa ini bisa ndak buka kamera? Bisa ndak? Sebentar aja. Iya. Tidak bisa. Sebentar aja Tidak Bang bi- siapa? Tidak bisa Kak buka kamera Oh. Kak. Betul Mbak. izin Bocah berapa? Gurunda sebentar. Mohon maaf. Izin Gurunda. Wanabi, udah ada KTP? Itu keluarga yang mendengarkan syahadat apa enggak ini? Nanti Apa sabar, enggak sabar. keberatan? Ada gitu, nggak ada. Bang Sipa ditanyain sama Gurunda tuh. Keberatan nggak keluarga? Silakan. Belum saya tanyakan ke keluarga. Karena ini kan semuanya kan untuk memberikan saya mencari kebenaran untuk diri saya sendiri. Mungkin juga mudah-mudahan keluarga juga terbuka itu pintu hatinya juga. Itu masalahnya itu pendeta-pendeta di sini berbohong sama sekali gitu. Mudah-mudahan saya juga akan terang-terangkan ini, Bapak, Mama, ini ayat ini apa bunyinya ini, kok tidak pernah diterontarkan dalam gereja, kenapa ini? Ntar malam juga saya mau kasih tahu. Iya iya iya. Nanti minta kontak saya di hostnya ya. Takutnya ada Iya, apa-apa Bang nanti di Sipa. sana. Siap Kak, siap Bang Kak. Sipa nanti. Iya nanti DM sama aku ya. Pokoknya Iya Kak, nanti. siap Kak. Soalnya di sini Kak udah mau malam Kak. Kasihan mau cari kayu Oh, iya, bakar. Kak. Ki. Tadi kan emang kalau udah ada pencerahan nggak boleh ditunda-tunda gitu. Kalau udah kayak gini kan udah tenang. Ya nanti Kita juga minta nanti- kontak saya di hostnya. Nanti WA saya kita komunikasi lebih lanjut terkait dengan sertifikat. Kan pasti butuh sertifikat mualaf kan? Oh memang pakai sertifikat kayak mak baluk tanah duka teh.
Iya. Ijazah. Tak nama balut tanah supaya bukan jual tanah. Jadi supaya orang tahu bahwa adik ini sudah muslim. Jadi itu nanti dasar sertifikat jadikan sebagai pengganti KTP. KTP-nya masih ada. Sudah ada. Masih ada Kak, masih. Nah, itu KTP nanti harus diganti agamanya gitu. Jadi kalau ada apa-apa pengurusan tentang apapun itu yang berkaitan agama kan udah jelas agamanya gitu. Oh iya Kak, iya. Ya, Siva. Jadi kita butuhkan informasi, nanti kita kirimkan ijazahnya gitu. Iya Kak. Nah, tidak diminta-minta sebagai seorang muslim ada meninggal dikuburkan Ki nanti secara Kristen bagaimana? Mau Ki? Nanti disimpan mayatnya di dalam batu bertahun-tahun tidak dikubur? Ya Toraja kan begitu. Adat itu. Adat. Iya Adat kan? tuh sangat adat Iya, tuh kayak di Toraja. Di Ya, pertama betul jong sana. batu tuh. Iya, di pertama itu peti mayat jong batu tuh. Ben, Mana tak dia memang dikuburkan iya tadi dikuburkan di Patama Tora jong batu nembe Bawa simin deto. iya bosi silalona terus di masane Diganti. terus diganti Dipasung. mana itu Dipasung mana diganti bajuna gitu. iya Tak siara ka di Mandioi. Mandio. tai Oh tae. cuma baju nato diganti Oh. Dipegang anu lah, dirias pengantin. Susir mak baju kemeja ki Matu mana tena baju ini daster. Itu artinya dia pakai daster gitu Bang Juma. Enggak, pakai baju kemeja mayat. Daster. Ya lanjut ya. Ya, itu makanya pentingnya sertifikat. Kalau tidak diminta-minta, keluarga keberatan, kita bisa dilindungi oleh pemerintah. Misalnya keluarga tidak terima kita masuk Islam atau menikah dengan orang Islam. Nah, Anda punya bukti loh, saya sudah Islam, ini ijazahku, ini sertifikatku. Nah, begitu juga ketika Adinda meninggal dunia, orang memakamkan Anda dengan cara-cara muslim. Seorang muslim itu tidak boleh membiarkan saudaranya yang muslim dikuburkan secara non-muslim kalau dia muslim. Kewajiban bagi muslim memakamkan saudara muslimnya dengan cara-cara muslim. Berdosa satu kampung ketika ada orang muslim dimakamkan secara tidak muslim. Yamito fungsina atau ijazah. Bukan Anda dikasih sertifikat mu'alaf untuk Anda dijual. Bukan. oh Terus sih itu. Kak Iya. Jadi tama miki mentaji atau muslim ya harus betul-betul total gitu. Supaya ada pembatasan. Tak sira kamu kan debai. Mami le. kan dibaya tanggal 25 Nah. merasa tuh baik Iya. Memang Dan makanan yang paling nikmat katanya itu tadi. tanggal 25 tuh tanggal 25 Natal bayi karo ballo marasa Mati meja. Marasa. Nah, apa bisa ditinggal makanan seperti itu setelah muslim? Bisa kan? emang itu dilarang Haruslah. Bisa kan ditinggalkan makanan itu? Bisa. Karena itu wajib ditinggalkan, tidak boleh makan babi. semoga bisa dan bukan semoga bisa dan bukan semoga lagi bisa karena saya kan Wajib. sudah intinya Muslim. udah mau Muslim. udah masuk dan wajib iya Ya, bagus. Nah, sekarang kalau misalnya ada orang makan tanah liat, apakah tanah liat itu berdampak kepada dirinya, tubuhnya? Berdampak toh? berdampak Ya,
Iya. Nah, makan babi berdampak enggak pada dirinya? Berdampak. Masalah nenekku apa? Aduh, kalian aku Taesia naman taji bayi, tae. tai binti-binti. Oh, Dukai kalian. Kulitnya seperti kulit babi. Betul kan? Benar nggak? Iya. Ya itu usaha aku. Apa yang kita makan, suplai masuk ke badan itu menjadi bagian dari tubuh kita. Jadi nutrisi yang masuk itu mempengaruhi jasad, mempengaruhi tubuh. Jadi orang yang makan ikan pada dirinya. Tunggu dulu Kak. Ya, betul, baik. Maaf Kak. Ini namanya Melisa di tulis nama aku di bawah. Awas kau jangan kau suka ngarang-ngarang kau di pasar Makale Ki Melisa kalau mau Ki ketemu nanti. Danggi nggak usah Nggak usah lihatnya yang di bawah, nggak usah jangan dilihat. dilayani kalau ada yang kayak gitu-gitu. Tolong. Ya tahu Masaki ya salah atau Masaki. PABB. Ya kan? Misan saya sangat PABB. PHK Butok. Pia kabutok, iya. Terok kan deko kabutok, masya Allah luar biasa. Menarik ya. Bukan Kabutok. Jadi? Kak, terok kan di Batitong. Oh batitong, kusangka Rokok nakan dek batito. Meme panas, meme. Izin Gimana, sebentar Dek? mau Meme bicara. panas, meme turun. Host, boleh bicara sebentar, host? Izin ya. Iya. Karena udah selesai sahadatnya dan saya mau mandi, saya baru sampai. Saya mau istirahat, udah 2 hari nggak tidur. Jadi saya turun sekarang. Ya, iya, soalnya udah selesai sahadatnya, gitu. Udah ya. Untuk saudara baru kami, Makasih, Bang Cifas. Rosid ya. Oke, untuk Cifas, semoga sehat selalu, semoga istiqomah, dan semoga mulai dari sekarang Tuhannya Yesus memberkati kamu. Bang Ilyas Insya dari Allah. mana Bang? Dari mana Bang? Nanya lagi lu? Dari mana? Enggak, gue baru nyampe. Hanya lagi siapa? lempar paus sama Sama Rosid. siapa Bang? Ya udah, Bang Rosid, baru makasih. Ya. udah selesai ya urusan di Semarang menuju ke Jakarta sambil buka komal. See you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin host Bang Ardi, Gurunda, Bang Zuma Iya, kalau boleh iya, Bang. berikan sedikit pencerahan 1-2 kepada yang Farum Alat kalau diizinkan. Nois Ustaz Arif, Nois. Izin Gurunda, saya memberikan Siap, sedikit silakan Bang. pencerahan ya. Itu yang di bawah itu, waduh. Iya, Kalau nggak mau usah kita rumahku, diperhatikan yang di bawah. kalau mau kita rumahku di belakangnya SMP 1. Masaki. Melayani, Danggimu Tomo. Nggak usah dilayani yang di bawah. Masaki, cemburu itu. Ya, Adinda, Siva, dengarkan Bang untuk memberikan sedikit pencerahan sedikit ya sebagai pedoman dalam hidup ya, insya Allah ya. Jadi saya akan mengutip beberapa ayat Al-Quran. Nah, jadi Anda sudah menjadi seorang Muslim, ya kan? Jadi dalam agama Islam begitu Anda sudah menjadi Muslim dengan sungguh-sungguh tadi, segala dosa Allah sudah ampun, ya. Nah, saya ambil satu kisah di zaman Rasulullah. Ada seorang pemuda, ya kan, dia belum masuk Islam. Dia bertanya, ya Rasul, apakah jika aku ikut berperang dan aku mati syahid, apakah aku masuk surga? Rasul menjawab, lah tidak, karena belum memeluk agama Islam. Masih pemuda, mungkin seusia-usia kamu lah kira-kira. Jadi dia memeluk agama Islam pada saat itu, dia ikutlah berperang, dia gugur, dia syahid. Makanya Rasul mengatakan, tahukah kalian orang yang masuk surga tanpa pernah sujud? Ditunjuklah pemuda yang tadi itu. Nah itu, jadi dosamu alhamdulillah Allah sudah ampuni. Jadi sekarang saya akan memberikan sedikit petunjuk, perhatikan baik-baik ya. Ya ibadiyallazina amanu inna ardi wasyi'atu fa iya fa'budu. Ya kan? Allah mengatakan, ya hamba-hambaku, bumiku sangatlah luas, maka sembahlah hanyalah aku. Kullu nafsin zaikatul mauti summa ilaina turja'un. Karena apa? Setiap yang memiliki jiwa, yang memiliki nyawa, pasti akan mengalami yang namanya mati. Dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Itu janji Allah. Jika Anda berumur panjang, alhamdulillah Anda akan memulai hidup baru dan semua akan tercatat ya.
akan tercatat. Makanya setelah Anda diberikan umur yang panjang, Anda harus mempunyai pedoman. Apa pedomannya? Ya kan? Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Perhatikan, jika Sifah ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada Sifah. Dan jika Allah sudah mengingat Sifah memberikan nikmat, janganlah engkau kufur atau ingkar kepada nikmat yang diberikan. Hai orang-orang yang beriman, ya kan? Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan melaksanakan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Itulah pedoman Anda. Makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi teman-teman Lanjut, nonton. Silakan Gurunda mungkin ngasih wejangan lagi. Nambah silakan. Ya, saya sifatnya sih ini hanya ingin komunikasi melalui Japrian ya, karena saudara kita ini itu hidup di tengah-tengah mayoritas non Muslim ya, di sana itu minoritas Islam di sana. Jadi kalau ini ada sesuatu ya, mohon supaya diinformasikan segera ke kita. Jadi Dinda Sifa habis ini boleh kirim informasi melalui hostnya, nomor HP-nya. Nanti kita komunikasi untuk selanjutnya terkait dengan keamanan dirimu dan juga tentang legalitas mu'alafnya sebagai seorang muslim. Nanti bisa usahakan rubah KTP dan seterusnya. Tuh. Iya kak. Jadi begitu menjadi seorang muslim, Anda tidak sendiri. Semua umat Islam yang ada di bumi ini itu adalah saudaramu sendiri. Jadi apapun yang terjadi itu harus kita sampaikan. Apa yang Anda butuhkan, apa yang kemudian bisa kita carikan solusi, itu kita sampaikan. Kebetulan saya salah satu yang diamanahkan untuk membidangi pembinaan mu'alaf Sulawesi Selatan gitu. Jadi kalau ada apa-apa tolong informasikan ke kita. Mana tahu dengan berjalannya waktu Anda bertumbuh menjadi seorang muslim yang baik, di Toraja kita bisa dirikan cabang mu'alaf center kan gitu. Di Toraja maksudku. Iya kak. Oke ya. Di apa itu jatuh-jatuh tuh? Ya itu di Sangakutu. Oh. Kaget ya. Sifa. Kaget. Iya. Berapa jaraknya tempat tinggalnya sampai ke patungnya Yesus yang ada di Toraja? Oh, membela kak. Oh, membela. Tapi biasa biasa foto-foto dia. Biasa. Mau mana Den? Kagum. Ya sebagai apa? Ikon. Contoh sayangnya Yesus. Iya. Tapi kan ada perintah di Bible jangan bikin patung. Matumba mito kisus itu. Dan di Bible danggi mau bikin patung atau apapun yang menyerupai di bumi, Tuhan marah. Kan itu nih di sana penyembah berhala kayak patung disembah kan. Iya betul. Tania Siana sembah, dia tidak sembah tapi dia membuat karikatur Tuhan gitu. Tak Nabi Lele, tidak boleh kan? Tidak boleh. Jadi nanti belajar sholat, habis ini habis cari kayu, misalnya habis kayu bakar, nanti mandi besar ya, mandi ini ya, mandi besar, mandi wajib. Di dekat rumah ada masjid. Ada dekat. Jadi nanti jalan-jalan ke sana, sampaikan bahwa saya sudah bersyahadat. Saya dibimbing bersyahadat oleh Ketua MMCI Makassar Mu'alaf Center Indonesia, Bang Zuma, diamanahkan sama teman-teman yang apologet yang ada di TikTok gitu. Apa sih di sana Melisa teh. Betul Mbak Melisa. Wis ku pau na jongkop apa pasar makali ku si tamu ki.
Batum bay Malisa, Morera ka nu Melisa, cari jodoh kapang. Dan mau aku pacarku. Ya itu kusanga. Cemburi kapan dikakna atau murai duka bersyahadat. Masalah nih. Mau masuk orang. Ya. Tak siapa kan nama Saki. Masaki duka gitu kan. Masaki duka. Iya. Dia ngomong apa rupanya? Toraja itu maksudnya Sulawesi Selatan juga ya? Maaf. Iya, betul. Oh, iya. Toraja itu seperti apa ya? Seperti Manado, seperti Ambon, kayak gitu-gitulah. Maksudnya di Indonesia ini kan ada beberapa basis-basis Belanda dengan Portugis ketika dia datang menjajah. Salah satu basisnya itu Toraja, makanya di sana mayoritas. Kak kasihan mau kak dulu turun kasihan cari kayu. Nanti mamaku marah-marah ini. Iya Pale. Oke mi Pale. Hubungi Kak Mangkale. Pilaki nomor hostnya le. Mana kita komunikasi. Siapa tahu lako nak Toraja. Toh? Iya. Aku turun nak di Palopo. Palopo. 1 jam kalau mau ki turun ke sana. Ya cocok mi. Di mananya ki Palopo kak? Di belakang Radio Kelangka. Bandanungan dekat rumah sakit. Iya. Di belakang Radio Kelang. Pernah aku dengar itu Radio Kelangka, tapi sekarang itu tidak ada itu Radio Kelangka. Betul, sudah langka. Di belakang rumah sakit umum. Rumah sakit umum itu jauh sekali sekarang. Dari rumah kota Palopo. Rumah sakit yang lama, sentral, pasar sentral. Oh, kalau yang lama saya tahu itu kak. Saya tahu itu kalau macam yang lama dekat apa namanya, dekat lapangan le. Betul sekali. Iya pernah kak di situ. Oh, ada yang mau alap lagi. Siapa Melisa, ajuin permintaan kalau emang benar. Ya, silakan. kendek mi Melisa, kendek mo. Mana ku pasitamu ko solata sipa. Si Sola mak sumpah jangan dia masigi le. Menyembah kepada hakikat yang kesini cari kayu bakar kak. Oke mi Pale rokok maki. Terima kasih banyak le. Istiqomah, ingat cari masjid, sampaikan ke imam saya sudah bersyahadat. Nanti komunikasi dengan hostnya, DM aja biar kita usahakan usahakan sertifikatnya. Oke? Iya. Kurus semua enggak? Terima kasih Rendengku semuanya. Iya, terima kasih. Nanti deh ya Sipa ya. Kita tuker ya. Iya. Nanti habis entar dulu kumpul polok ini kakak siapa nih kakak Bang Suma itu tulisan bahasa Arab. Tania bahasa Arab tuh, bahasa Toraya. Bang Suma. Apa mite? Bang Suma 01. Itu bahasa Arab, itu bahasa Arab itu kak. Dalam kurung itu tapi teko tandai artinya tuh. Oh la ilaha illallah injo. Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan yang disembah oleh Yesus. Kalau Suma itu mahnya itu manis. Ya, gitu. Oh. Ya. Mami. Waduh. Mami nama Ramba. Pade yang membalok tuh Mami nama Ramba. Kurang ngajar. Mana jangan lagi minum balok, enggak usah. Minta maaf Kak Pelek sebelumnya. Enggak lah, bercanda. Jangan minum balok lagi, Le. Jangan makan babi, jangan makan balok. Makan balok, minum balok jangan. Oke? Iya Kak. Iya, turun maki Pelek, cari maki kayu bakar. Iya, kurus semangat. Insyaallah istiqomah ya. Buat teman-teman semuanya turun Kak dulu deh. Iya. Assalamualaikum. Oke, makasih ya Pak. Wabarakatuh. Dengi mukan debai lagi le. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar ngaji, Cipa. Iya. Om Melisa mau mualaf sini ajuin permintaan. Ajuin permintaan dulu Melisa. Mana nggak ada.
Bisa asar ya bang? Bang Juma ya? Assalamualaikum Gurunda semua, Bang Habib, Gurunda Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz bang Madu. Roti turun aja. Syekh Madu Kubah. Selamat datang Syekh. Sehat Gurunda Ardi. Gedein gua. Gua mau ngasih lihat sesuatu ke Bang Zuma. Oh. Gedein. Oh iya. Bang Juma mau sholat kayaknya. Udah gedein aja. Siapa kayak yang ngelihat? Ini orang memang gini memang ya. Wah mau telat tadi. Udah baru selesai ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Muhammad Zia. Baru kelar. Ntar ya, nih. Sahadatnya Ustadz. Nih. Waalaikumsalam. Lihat ini yang gua mau kasih lihat nih, yang tadi dibahas Bang Zuma nih. Iu. Alalala. Udah, itu doang. Dah. Siapa tuh Bes? Apain itu? Dibaptis kah itu? Enggak, Kan tadinya kan kau mau PT. tadinya kan sama tadinya kan presisi. Itu mana Tadinya- kena kau mau PT? Kusang aku tuh rokok mau enak. Kotor nakan deko batito. Aduh, nggak ngerti saya itu, Bang. Itu doang saya tahu. Yang namanya Melisa mana? Enggak, apa? Ini pemakam babi, bau amis dia nggak usah. Oh. Iya mana tahu mau berdiskusi. Bentar abang. Iya. Siapa tahu. Tapi Bang Zuma udah pernah ke sana? Enggak, janganlah. Nggak usah. Kemana? Itu yang tadi. Di Lihat mana? nggak? Ayo deh nih tanya Bang Zuma. Lebarin saya lagi. Oh iya, Lebarin saya lagi. Lebarin. Ini teh Bang Zuma. Sebentar. Hah? Apa ram? Lebarin. Bang Apa, Zuma nggak Ram? ngeliat tadi. Apa ram? Baku tiru. Kehi. Mbay. Lebarin. Mbay. Wan Nabi. Kahi. Oh, teroko dah kande ke batito, ai. Weh. Awe lopo na. Aga tuh. Ya, udah. Marica itu. Ale Tesi pana. mu anu, tesi mu tunu kemenyan. Sampai di sana bunyinya video itu, wih, gue lagi di Brazil bro, ternyata kurang ngangkang selangkah ininya. Kalau di Brazil kan presisi kiri kanan, ini agak ke depan dikit. Iya. Katanya melindungi anu, pole gempai masolang. Iya. Malulung maneng kok, ya sisa yo lona ke sana, yo lona kota Toraja. Iya. Pole gempai cek dero, dia agak. Abala lopo. Lupa. Ini Gurunda dek buka koma Pak. Kak ku Semarang, ka urusan cicek dek. Jadi Ini musilang. beneku sambil pati Joko kalah. Oh. Kuasa kira lo to mecue Cina. Oh iya. Lo Makassar. Pasti nih tuh ini kagak. Apa nih pati Joko Gurunda supaya dek. Tanggal siaga. Insya Allah. Iluras saja. Kalau buk apa ma teleponnya wani si wawa Mbak De, iwani arawenge. Akan sanga. Si bawa Kak Bang Hendra. Apa Makadai agak sibuk naseng. Agak naseng. Sibuk-sibuk cedek ku tanggal Sukairo tanggal Saya ngomong 5 nggak tahu artinya. Ngomong apa Bes? tanggal Dilihat di bawah ya, kawan-kawan Iya. yang lihat translate di bawah ini ada. tanggal 5 sampai tanggal akhir tahun. Sibuk-sibuk nase cedek anggotae. Pada to rekeng nih kesene Bang Hendra engka gana sene urusan na tanggal 20. Cuman tidak mau lama-lama juga karena sudah pengen sekali ketemu sama Kro. Tapi ya Riwan nih Makasih. Ya sekalian. Mandi dulu, katanya mau mandi. Maksud saya gini loh Dek. Maksud saya gini. Kapan teman-teman kita mau ke Makassar? Jadi teman-teman netizen apologet bisa nebeng jumpa kita di sini gitu maksudnya. Iya. Diumumkan aja tanggal berapa datang ke Makassar. Tadinya begitu ceritanya mau ngasih surprise, sudah diatur. Nanti saya pas Bang Zuma lagi
debat langsung ditepok. Assalamualaikum. Nggak bisa, nggak bisa. Karena kalau saya lagi berdebat itu suara saya aja yang kelihatan, orangnya kagak. Oh, Nggak gitu. bisa. Tapi Gimana, takut, tapi pas saya mikir-mikir, pas saya tepok langsung refleks begitu, mas saya ngomong gitu buak muka ay marpaing agak. Iya. Diumumkan aja nanti tanggal Iya, berapa. Mana tahu. insya Allah. Teman-teman yang lain mau ikut. Anu Apologet. Gurunda Asidik, Kenapa? saya minta tolong Asidik tajapri, aku sana tajapri pribadi. Tere Joka. Kapan, Bes? Udah nggak usah ikutan. Allahu Akbar, Masya Allah. Netizen mana tahu mau ke Makassar, yang di Makassar ya masih Ya. malu-malu mau jumpa silaturahmi ya, kan bisa ikut meramaikan. Iya. Jadi pati joka lo mana sih keluarga supaya dek nanamat wai cimuan nama tapa anakku lo kaki Jepang. Ingrid, halo Ingrid. Siapa yang mau naik? Sama- Kalau ada yang mau naik. Kalian mau sadar. Halo, selamat Ini nih. sore Mbak Ingrid. Jaringannya. Ini lalu waktu itu sempat mau naik tuh sinyalnya ganti. Ingrid ini mau Ya sadar Ingrid juga. silakan. Iya kayaknya. Iya, Mas. Jaringanku nggak bagus hari ini, kenapa ya? Pernah debat waktu itu di Halo, sore. Iya, Soleh. sore. Sore. Iya, Soleh. Gimana, Dek? Iya sore. Jaringanku bagus. Siapa sih yang tadi sudah injak buraket tuh? Itu Dinda Bang Rasid. Rasid ya? Iya, Wah, Dapat- keren ya. udah pernah Saya aja orang salaman. Toraja asli belum injak loh. Beliau malah sudah salaman sama Yesusnya. Kalah berarti. Iya kah? Tadi dengar-dengar ada yang sadat ya bang. Iya, Orang ada. Toraja lagi. Iya, Solata Diomai. Iya, Mbak. Iya Mbak Ingrid. Nah, kayak kelentek dah. Oh, iya. Jadi ceritanya saya nyinjak itu burake, kakak iparku seorang mualaf. Kakak iparku. Nah, Oh. saya yang memualafkan, saya menikahkan dia dengan abangku. Begitu. Nah, enggak bener ini beneran. Ini beneran. Bagus nggak? Magai. Kenapa? Ini pada kenapa sih orang sinyalnya tinggal atu? Roh Kudus pada main apa di sini? Jaringanku Itu juga dari pagi. Ingrid loh. juga. Tapi Bang Zuma satu cuma bagus suaranya. Oh iya dong, kan ada Roh Kudus. Iya, tapi Roh Kudusnya Ardi ini kayak apa sih? Jadi Yang Ini lainnya roh Ardi. halus. Iya, roh halus semua. Gimana, Saudari Ingrid? Bang Suma tahu Mas Samba toh? Apa? Bang Suma tahu Mas Samba toh? Mas Samba? Manesan, Mbak, Mas Hamba? Iya. Iya, tahu lah. Saya pernah 2 periode di sana. Ya, Masya Allah, apa itu? Periode menjabat Saya- sebagai Bang. lurah. Menjabat sebagai penonton sepak bola. Bang, Ingrid ini yang pernah diskusi itu loh, Bang Buluma. Iya. Bang Duma. Iya. Iya, Gima- pernah. Iya, Ingrid ini iya, yang pernah diskusi yang pagi-pagi itu loh, yang temannya teriak-teriak, dianya enggak gitu loh. Iya, kan saya Iya, tidak iya. mengatakan saya lupa sama dia. Iya, oke. Lanjut. Di Mas Samba di mana, Dek? ya di Mas Sambanya bang. Iya, arah ke Malangke atau ke Bone-Bone atau arah ke mana? Arah ke Bone-Bone. Oh, dekat dari Sukamaju. Masih jauh. Sebelum Sukamaju. Oh, suka Kopi mundur Deceng. berarti. Ya sama Pedeceng. Daerah Kelapa Sawit sana. Banyak duren di sana ya. Iya makanya jaringan di sini susah. Hmm. Terlalu banyak pohon-pohon. Iya, terus kapan acara pun kita? Pakai Bugalu. Gampang Bang Suma. Ya. Sama kota Kakurung, Kugalu. Iya, betul. Ya nanti ya jalan-jalan ke Mas Samba ya. Apalagi Ah. apalagi kapur kalau di tempat tambah babi sedikit. Pada saat Masa duduk beban salah. ya, pada saat kejadian banjir lumpur di sana, di mana? Ada di Mas Samba waktu itu. Ada. Tapi Cuman sinar kami rapi, masih Le. agak jauh.
Aman nggak? Taera. Taera. Membela apa? Membela. Oh. Orang Toraja Iya. juga. Toraja asli. Toraja asli. Budak Toraja dia toro di Rampoang, Poreang. Rampoang apa Poreang ya? Bone-bone. Apa deceng? Tania Buddha Toraja Torrodio Poreang. Tondok Poreang. Di mana Korea? Sebentar Gurunda, Bang Ucup di sini aja, saya yang turun ya. Saya udah mau ini dulu Apa istirahat. sih ini ya. orang? Kok Enggak, tiba-tiba rebutan turun? Enggak, Bang Ucup mau turun ini typingnya. Saya aja yang turun soalnya saya ini baru nyampe, saya 2 hari nggak tidur. Udah nggak apa-apa, ada yang mau mualaf mau naik itu nanti Bang Duma yang bimbing ya. Iya. Juga mau Ini turun nih. Dinda Ingrid juga mau syahadat katanya. Iya, Masya Allah, banyak yang syahadat. Udah sekalian lah, naiklah semuanya ya. Bang. Terima kasih ya Gurunda, sehat-sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malaysia juga permintaan. Nggak usah turun. Biar aku aja yang turun. Waduh, udah turun duluan. Malaysiain permintaan, aku nggak bisa jambak. Ya ini Dinda Ingrid ini nanti di Masamba dia Ingrid, jadi apa, Ingrid? ustazah nanti di sana dia. Oh iya, amin ya Allah. Ini Udah boleh. Enggak. Di mana SMA-nya? Masamba? Saya enggak. Saya sudah tamat kerja sekarang. Iya, maksudnya dulu SMA-nya di Masamba. Bukan. Saya dulu SMA di Makassar. Makassar? Iya. Di mana? Di SMA 7 dekat asrama haji. Aduh, tinggal di mana di sana? Dekat asrama haji tuh SMA 7. Iya, Saya tinggal tahu. di samping Ini itu. satu langkah dari rumahku. Di mana tinggal? Saya tinggal di asrama Linut dulu, Bang. Oh, walah. SMA 7. Tahun berapa SMA 7? Tahun 2003. Udah lama. 2003 saya di mana ya? 2003. Tinggalkan Dubai 2002. Oh, sudah di sini. 2003. Ya udah di belum. Saya masih di ini, masih di daerah, masih di Parepare. Kenapa nggak janjian waktu itu ya, ketemu ya? Bukan jodoh. Oh iya, bukan jodoh. Kok larinya Ya ke kan jodoh? jodoh nggak ketemu maksudnya. Iya. Jadi sekarang sudah mau bersyahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak lah. Oh enggak. Dari sekte mana? Katolik, Protestan, atau Advent atau apa? Saya Protestan. Tukang Oh, protes. Oh, memang banyak Protestan di sana ya. Di Sabang itu kan gereja Iya. paling besar kok nggak salah ya. Itu gereja apa itu ya di Sabang itu ya? Yang mana itu ya? Yang sebelah kiri kalau kita ke Rapalopo ada gereja besar di situ. Sebelah kiri. Mana kali? Enggak, maksudnya sektenya. Adakah Ya sekte Protestan. Protestan? Ya. Saya pikir ada sekte Di Immanuel. sini kebanyakan Protestan. Oh gitu. Daerah. Kira-kira di mana dari gereja kalau Bang Suma datang khotbah di sana? Nggak tahu juga sih. Coba tanya pendetanya. Ada abang saya dari Makassar mau datang khotbah di sini. Jumat Agung. Boleh? Ya kalau mau khotbah masuk gereja emang boleh ya Bang, cuma masuk gereja bukannya nggak boleh tuh. Boleh, aku tidak apa-apa. Tidak salah, boleh lah. Tapi setelah Kan itu katanya kalau orang muslim masuk gereja itu kan tidak boleh. boleh, kenapa tidak? Boleh, saya masuk ke sana, baca khotbah, semuanya wudhu, habis itu kita buat kursinya keluar, kita sujud sholat rame-rame. Saudari Ingrid yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gampang tuh Bang kalau azan. Tahu Coba. aku. Coba, ingin dengar. Cobalah. Enggak, cara aku enggak bagus. Iya katanya gampang.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Nah ini mau syahadat juga ini. Bang Riko boleh 5 menit ya Bang Riko ya. Tadi aku dulu nggak biasa aja. Ya silakan. Ya udah Bang Riko 5 menit silakan. Siapa dari Kepulauan Bangka Belitung sedang berpromosi untuk menghidupi keluarga saya. Saya mualaf dari Belitung. Iya. Saya berjualan aneka cemilan Pulau Iya, Belitung. iya. Pastel mini abon tenggiri, empek-empek sutra tenggiri, peletek tenggiri, kerupuk tenggiri, pastel mini abon tenggiri, stik cumi lada hitam, peletek cumi-cumi. Yang berminat silakan follow kami, lalu DM kami, dan untuk pemesanan selanjutnya melalui WA kami yang ada di bio. Bang Cuma Juma langsung tolong tambahkan. kabarkan sedikit. Ya, oke. Jadi teman-teman sekalian yang menyimak ini, yang gemar cemilan, silakan dipesan cemilan Bang Riko, bisa DM langsung ke beliau. Beliau menjual banyak cemilan ya, saya sendiri udah pernah merasakan ya. Memang cemilannya enak gitu loh. Cemilannya apa tadi? Pete Belanda. Empek-empek sutra tenggiri, kerupuk tenggiri, pastel tenggiri, abon ikan tenggiri. Ah, itulah ya. Jadi dipesan. Ayo pesan. Berapa per kilo, Bang? Bang Riko. Nanti di WA aja. Oh, di WA aja harganya. Jadi harganya itu di WA aja katanya. Oke, sekian. Terima kasih teman-teman dimanapun berada. Silakan dipesan. Terima kasih, saya turun dulu. Iya, makasih Bang Riko. Ya, istiqomah selalu ya. Terima kasih sudah baik. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti tentang ini Dinda Ingrid coba pimpinan jemaatnya coba dibisingin. Bisa ndak abang saya datang untuk berkhutbah di sini? Bilang aja gitu. Kita membahas tentang keilahian. Biasanya saya berkhutbah bahas tentang keilahian di sana di gereja. Bisa Bang. Kenapa? Apalagi mau khotbah. Kalau mau khotbah sih boleh ya. Putus-putus suaranya. C. Jaringan saya kurang bagus. Aman Gurunda aman. Putus-putus, oi, Ingrid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingrid ini masih ada. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarmu, Dek? Sehat? Waduh, lelah dan ambruk, Gurunda, masih ambruk. Aku masih diribut sama Allah nih. Di rumah ya sekarang? Iya, udah rawat jalan, udah di rumah lagi, alhamdulillah. Ya, kembali lagi Dinda Ingrid, boleh ndak saya sekali datang di gereja tuh khutbah gitu? Boleh ya? Aku sholat sebentar ya Bang. Iya, sama seperti beberapa pendeta kadang malah masuk ke pesantren khutbah juga di sana. Nah, saya izin dulu, boleh nggak tiba-tiba Bang Suma datang ke gerejanya berkhutbah, silaturahmi sekalian gitu. Ingrid. Hai. Oh, Ingrid ini ibu-ibu, Gurunda. Iya, tahu. Aku baru cek. Aku kira profilnya kerudung, taunya bunga-bunga. Wah, hilang. Kok pergi dia? Jaringan kayaknya itu Gurunda. Oh, jaringan. Oke, sekalian saya ingin umumkan ya, teman-teman yang mendengarkan di bawah ini, coba nanti kalau ke gereja tanya pendetanya, bisa ndak Bang Suma diundang untuk berkhutbah di gereja gitu ya. Nanti kalau misalnya boleh, silakan DM aja ke salah satu teman kita yang ada di sini atau ke saya langsung, gerejanya di mana, terus saya datang untuk berkhutbah di sana. Oh. Kalau gereja di Bali gimana, Gurunda? Kalau ada. Oh. Ya. Siap. Nanti aku coba cari cara persuasi ya. Kita berkhutbah di gereja membahas tentang Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Iya. Sama ini
favoritnya kawan-kawan Keresten. Ali Imran ayat 45. Asik. Iya. Iya. Boleh. Tiba-tiba ada yang nelpon, ayo bang, Jumat saya butuh pencerahan. Datanglah saya pasti. Yang penting jangan yang ada kesurupan, ya kan gitu ya. Oh, mereka bukan kesurupan Gurunda, kepenuhan. Yang penting jangan ada yang kepenuhan. Kepenuhan apa? Kepenuhan emosi. Biasanya kepenuhan roh-roh biasanya mereka kan. Sekalian di Rukiah. Iya, dari tim MNCI bawa tim Rukiah nanti. Ini di bawah ini si biru ini. Rukiah Gurunda. Siapa? Yang mana? Ardi. Jangan. Beliau banyak membantu saya. Aduh, luar biasa teman-teman. Tadi juga dia bantu data apa tuh? Data Matius 28:19. Tadi ada calon Tuhan tadi di sini. Ada calon Tuhan yang firmannya lebih tinggi daripada Tuhannya Yesus. Ini Ferry Sawah. Iya. Ferry Sawah ular kadut. Maksa dia. Torah untuk semua manusia. Betul. Minta dalil apa dia bilang? Apa? Dia bilang gini, bro kata dia, bro, apakah Tuhan itu hanya untuk Israel? Bro. Aduh parah. Apa yang kayak gitu-gitu tuh yang bikin cepet sembuh tuh? Apa? Bebal banget ya. Udah tahu itu dari kapan tahun ala Israel masih aja ini orang-orang dari Batak ini ya. Pengen dianggap ala Batak juga Tuhannya Israel. Aduh. Dia ngambilnya tadi Pengkhotbah 12. Di situ data nomor 11-nya dia nggak baca. Ada gembala. Gembala itu identik dengan nabi, rasul yang datang kepada Bani Israel. Domba itu jemaatnya. Dia nggak baca, dia langsung bacanya nomor 13-14 ya. Aduh, dasar kucluk. Pengkhotbah berapa itu Gurunda? Kalau nggak salah Pengkhotbah 12, Dinda. Pengkhotbah 12. Iya. Oh, ini. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Mana ini? Itu karena ada tulisan yang mengatakan apa? Di data 13-nya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Katanya kewajiban setiap orang. Bahaya ini. Kalau hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel, tapi ternyata hukum-hukum yang ada di dalamnya adalah kewajiban bagi setiap orang. Oh gitu, bahasanya dia gitu. Iya kan ada di data 13 itu, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah kepada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi iya, saya kasih analogi tadi kan, ada seorang guru lagi ngajar di dalam kelas, tiba-tiba Anda mampir lewat bawa paket. Anda mendengarkan itu, setiap orang wajib kemudian membayar SPP. Dia dengar itu pas lewat. Besok dia datang bayar SPP di sekolah itu. Padahal dia bukan murid dari sekolah. Itu kan bahlul namanya. Iya, SPP-nya diterima gitu. Iya, SPP-nya diterima. Cuman tempatnya nggak ada. Nggak ada. Pas penerimaan ijazah nggak ada namanya, nggak ada ijazahnya. Berikut apa ya? Ini kalau mau Torah itu untuk semua manusia ngambilnya di Pengkhotbah, ini nyambungnya gimana ini? Apa Torah itu sampai Pengkhotbah Gurunda? Atau gimana itu konsepnya? Coba. Allah Akbar. Makanya tadi saya katakan, ketika ada yang menjelaskan tentang hukum di dalam pengkhotbah ini, apakah berlaku kepada bangsa lain? Dia tunjukkanlah, ini kewajiban setiap orang. Bro, bukankah Tuhan itu untuk seluruh makhluk, kata dia.
Iya, memang Tuhan itu untuk seluruh makhluk, tapi terkait dengan aturan ketetapan yang datang kepada Bani Israel, ya itu untuk mereka aja, bukan untuk kita. Ini harus dibubukin sama yang ini Gurunda, si apa si si ular kadut itu tuh sama apa ya? Aduh, Mazmur berapa ya? Mazmur 115 ya? 147. Mazmur 147 deh, hukum-hukumnya hanya untuk Yakub. Ah, iya, yang itu. Gurunda udah kasih itu. Udah, tapi Terus apa? dia bilang? Ya, apakah Tuhan, apa dia bilang? Bro, Tuhan itu kan untuk semua bangsa. Memang tadinya untuk Yakub, tapi kerajaan itu akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain. Nah, aku tanya lah, mana kerajaan yang ada di bangsa lain? Oh, bukan, itu kerajaan surga, kata dia. Dasar. Kerajaan itu diambil dan diberikan kepada kerajaan Islam. Itu baru betul. Kalau kerajaan Kristen berarti Vatikan. Apa iya? Tak, cuman susah dia mengatakan itu loh. Karena kenapa? Dia Advent. Susah. Kerajaannya Advent di mana? Asumtot dia aja. Itu kalau kerajaan Advent itu seru Gurunda kalau dibahas tuh. Advent tuh pernah hampir bubar gitu. Gara-gara nubuat kiamatnya gagal. Oh iya betul. Pernah hampir bubar itu Advent itu. Coba jadi Bu Darni sama si orang-orang Advent tuh kalau dibahas ke sana mereka tuh nggak tahu atau pura-pura nggak tahu gitu mengenai sejarah itu. Iya. Ya itulah makanya aku bilang, aduh, orang-orang ini disampaikan menurut pola. Assalamualaikum. Waalaikum. Selamat sore. Ya. Selamat sore. Sore. Iya, selamat sore. Gimana Bang kabarnya Bang Sumar? Baik, seperti kemarin, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah baik. Baik. Ini Muslim atau Kristen? Masih Kristen, masih. Sedikit lagi syahadat. Kristen, Abang. Saya tahu? Kristen. Kenapa Bang? Kok tahu? Ya? Enggak. Saya biasa di alun. Salahnya di mana kalau saya mengucapkan assalamualaikum? Nggak salah. Iya kalau nggak salah apa yang kamu tanya? Salah harusnya ini. Eirene Kirion Himen. Ah gitu. Assalamualaikum itu bahasa umum. Bahasa Arab. Iya bahasa Arab umum. Kenapa nggak pakai bahasa Yunani umum? Hah? Koha. Kenapa nggak pakai bahasa Yunani umum? Lah assalamualaikum bahasa Ibrani shalom. Kamu kok apa? Kalau shalom ya salam bahasa Arabnya. Assalamualaikum bahasa Ibrani shalom. Enggak gimana? Shalom bahasa Ibrani, bahasa Arabnya salam. Assalamualaikum itu akarnya dari bahasa Ibrani shalom. Nah, shalom apa kalau mau lengkap? Shalom apa coba? Shalomnya ada bahasa Indonesia damai sejahtera. Enggak, Ibraninya. Coba Ibraninya tahu nggak? Ibraninya shalom. Enggak. Nggak boleh. Kristen nggak boleh ngucapin salam sama orang yang non Kristen. Gimana sih ini? Semangat kali. Nggak boleh lah. Unik Riva sebelum ngerujak ini apa Yasu ini, Unik Riva di Klaten atau di Jakarta? Klaten. Oke, lanjut. Nggak boleh bang, aku mau sholat asar, aku cuma ngasih tahu, tidak boleh abang mengucapkan salam, abang jahat artinya kalau dalam Kristen mah gitu, kalau ngucapin salam kepada orang yang tidak membawa ajaran ini, maka engkau termasuk ke dalam yang berbuat jahat, gitu, masuk neraka antum. Itu perkataan siapa? Yesus. Di mana? Nggak tahu, aduh, dia udah aku yang ngajarin deh, makanya sering-sering baca Bible napa? Nah ini ya. Dalam Kristen itu lu aja jangan ditunda-tunda biar Bang Yuma yang ngajarin. Ya, nih 2 Yohanes pasal ini satu ayat aja aku mau sholat. 2 Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 11. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini,
Ya. Terus halo. Oh ya mental ya. Dinaikkan lagi, dinaikkan lagi. Dinaikkan lagi. Mental. Dinaikkan lagi. Ya, sabar. Ayo, Dinda naik. Iya, siap. Gurunya sinyalnya merah terus. Iya, entah kenapa ini, Dek. Dari pagi loh. Oh. Entah kenapa ini ya. Ih, jahat. Bang Zuma jahat. Lanjut. Nah, ini Kenapa? salah satu. Enggak di. Ih, Bang Zuma yang ngekick, kalau nggak si Kelvin, kalau nggak Bu Rahma. Udah 3 itu aja yang ngekick. Ya. Dua Yohanes pasal 1 nomor 10. Ya. Sampai 11. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya, Bang. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Jadi Abang nggak boleh ngucapin salam sama kita-kita. Udah, aku mau sholat asar. Maksudnya ajaran yang dibawa para rasul-rasul itu kalau diajarkan kepada orang lain itu nggak usah beri salam. Ajaran apa? Kan Kristen kan menurut kalian? Emang ada Iya, ajaran boleh selain saya Kristen? Oke, boleh saya tanya? Tanya lah, biar Bang Zuma yang jawab. Iya. Kami mengutus para. Silakan ini. Sholat. Boleh saya tanya? Halo. Lanjut Bang Juma dulu kalau nih sholat. Halo. Oh. Awas sebentar. Dia lagi googling. Orang sholat oke gitu. Aneh dia. Udahlah, ayo komoditikan guruna. Yuk, dikomoditikan, komoditikan. Sebentar dulu, jangan Ya, baper. silakan. Jadi 3 silakan. Itu surat An-Nisa 165 itu siapa saja tuh rasul-rasul yang membawa ajaran? An-Nisa 165. Coba kau tampilkan. Aduh. Ya namanya kan yang lain aja lah, gua ini matanya masih pedih. Gak usah. An-Nisa 1. Udah aja ya, Bang. Sakit matanya. Sama ya? Oh ya udah. Anissa berapa? 165. 165. Dan rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Itu ya. Lalu Itu siapa saja tuh nama-nama rasul? selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Oke. Nah, ini rasul di sininya adalah, tunggu ya. Siapa? Tunggu, kita bahas ayat pakai ayat. Iya, kita bahas ayat per ayat. Rasul-rasul Enggak, kan kita bisa jawab juga. ayat pakai ayat. Mereka memberitakan berita gembira kan? Tunggu. Benar. Rasul tuh bukan pembawa berita gembira. Kalau dalam Islam itu Rasul itu Nah, di situ yang mengajarkan apa tuh? Sebentar, itu ayatnya itu loh. Tunggu. Benar. Ayatnya 165. Iya. Berita gembira. Iya, benar. Oh, selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Itu ya. Siapa saja tuh rasul-rasul di situ? Ya iya, tunggu dulu bre. Ini gue lagi nyari ayat jawabannya. 165.
Mana sih Zulkifli Abbas kemana tuh Zulkifli Abbas? Tahu Gurunda. Ada. Lihat ya. Dunia baru nih. Anissa itu baca. Dunia baru tahu. Tuh, bukan dunia baru. Siapa saja itu nama-nama rasul yang membawa berita gembira? Ada bangun tidur. Bang Kores lagi di mana sih, bising bang, anak-anak ya? Iya di rumah. Ci. Udah bagus. Sudah bagus, Dek. Oh, bagus. Ci. Ya boleh lah. Tes mic. Tes. Mantap abang. Ci. Mantap, Si Barakokok. Cek. Cok. Aman. Udah bagus. Bagus buat. Oke, baik. Bagus. Gimana tadi pertanyaannya, Om? Yang mau bertanya tadi ada yang tentang salam. Bukan. Tentang salam gitu apa? Bukan. Anissa ayat 165. Ci. Rasul-rasul pembawa Anissa ayat 165. 165. Anissa ayat 165. 165 Gurunda. Tidak ada hubungannya dengan salam. 160. Wa rasulan kad qasasnahum alaika. Al-Quran menceritakan begini. Itu kan di ayat 165 ya, 165. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulam mubasyirina. Jadi ini berbicara tentang kabar gembira. Wa munzirina li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah ba'dar rusul. Wa kana Allahu azizun hakima. Apa yang Anda pertanyakan? Allah mengutus utusan-utusan sebagai pembawa berita gembira dan pembawa peringatan. Siapa saja nama-nama rasul yang memberitakan kabar gembira? Kalau terkait rasul utusan Allah diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqasus. Jadi Allah menerangkan di dalam surah Al-Ghafir ya. Dia mengatakan gini. Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang rasul membawa satu mukjizat melainkan dengan seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, diputuskan perkara dengan adil. Dan dikatakan di ayat itu, ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil selain daripada ajaran para rasul tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala gimana? Pertanyaannya adalah siapa saja nama-nama rasul itu yang sebagian diceritakan dan sebagian tidak diceritakan. Yang diceritakan itu diantaranya wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Di antaranya adalah Ibrahim sebagai utusan, Yakub juga sebagai utusan, dan di dalam surah Al-Maidah juga diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul kepada Bani Israel. Kami kenal ada yang namanya Musa, kami kenal ada yang namanya Sulaiman, ada yang namanya Daud, ada yang namanya Isa alaihissalam, dan semuanya mengajarkan fala tamutunna illa wa antum muslim. Semua rasul itu mengajarkan jangan engkau mati selain engkau dalam keadaan Islam atau Muslim. Ada lagi? Jangan kamu melebar, Sumar. Jangan kamu melebar. Saya nggak butuh tausiah kamu di sini. Kok marah? Saya tanya kamu, siapa saja nama-nama rasul yang dimaksud? Kan tadi sudah disebutkan. Saya sudah sebutkan ayatnya, di antaranya Nabi Musa. Saya nggak tanya ayat Al-Quranmu, saya tanya nama. Saya sudah sebutkan nama Musa. Saya sudah sebutkan nama Musa. Itu rasul? Yes. Musa itu rasul? Yes. Musa itu bukan bergelar rasul. Loh, tunggu. Rasul itu apa menurut saudara? Jangan-jangan Anda nggak tahu apa itu rasul? Rasul itu apa? Rasul itu utusan. Rasul itu utusan siapa? Utusan siapa? Rasul itu terjemahan dari kata apostolos. Apostolos bahasa Indonesianya apa? Utusan.
Nah, utusan. Terus kenapa jadinya ke rasul? Rasul itu bahasa Arab. Tahu saya bahasa Arab, tapi itu gelar. Tidak semua orang Arab yang disebut Saya bentar lu tutup mulutmu, tutup mulutmu. Tutup mulutmu. Baik, Paman. Lanjut. Tutup mulutmu. Yes, baik, Paman. Silakan. Apa yang Anda ingin katakan? Silakan. Bang itu. Biar, enggak apa-apa. Orang dia status orang mau belajar. Orang juga tahu. Anak pesantren juga tahu. Rasul itu nama gelar. Hah? Gelar kepada siapa? Gelar kepada murid-murid Yesus. Saya bentar. Baru tahu Gurunda, baru tahu. Wah, lo habis lo. Kalau murid diam tahu dulu, katanya. Kalau murid diam itu dulu. bisa. Makanya lu diam dulu. Biar dijelaskan. Tunggu. Sabar. Anda mengatakan murid Yesus. Kamu aja nggak bisa menyebut siapa saja nama Rasul di situ ayat itu. Tunggu. Rasul itu apa dulu? Definisikan dulu Rasul itu. Rasul itu utusan. Utusan apa? Utusan dari Allah itu sendiri. Nah, berarti Rasulullah kan? Rasulullah itu kan bahasa Arab. Nah, Rasul itu bahasa apa emangnya? Bahasa Arab. Nah, bahasa Arab yang disebut Rasul di dalam bahasa Arab itu utusan bupati, utusan presiden atau utusan Allah? Nah, utusan Allah lah, masa utusan presiden. Berarti disebut sebagai Rasulullah, betul? Betul. Nah, ada enggak Paulus pernah disebut Rasulullah? Sekarang saya tanya. Saya minta bukti referensi. Lu dengar dulu, tutup mulutmu. Lucu. Lu sebentar. Lucu. Lu dengar dulu. Apa tuh? Lu tadi kan tanya Rasul Paulus. Nah, saya minta referensi. Saya ingin mencari data dulu. Kenapa Paulus itu disebut rasul sementara dia bukan utusan Allah? Itu dulu. Anda kan sudah dijawab tuh. Rasul adalah Rasul adalah utusan. Dengarkan. Dengar. Rasul adalah utusan Allah. Gua jelasin dulu anjing. Lu tutup mulutmu. Gantian BJ3 saya turunin kalau nggak denger ya. Jangan diturunin dulu. Emosinya itu yang jadi hiburan. Biarin aja. Orang kalau belum berbicara jangan Kenapa pakai bahasa kayak gitu? Nggak bagus loh. Ya sama. Kalau saya lagi bicara, kamu jangan potong. Karena kata Rasul itu ada di kitab saya. Kamu hanya mencopot dari kitab saya masuk ke kitabmu. Masa Paulus mau sebut Rasul? Iya, makanya lu dengar dulu biar jelasin. Coba di mana? Dengar. Di mana Paulus disebut Rasulullah? Di mana? Kalau gue jelasin, kalau memangnya kalau nggak ada baru lu bangkai. Oke. Silakan, Paman. Nah, kamu tadi bilang Rasul Paulus kan? Bukan Rasul kan? Saya nggak mengatakan Rasul Paulus karena Paulus itu bukan Rasul. Kamu sekarang saatnya menjelaskan di mana Paulus itu disebut Rasulullah. Di mana? Lu dengar dulu, gue bilang. Kalau kamu tidak mengatakan kalau kamu mengatakan Paulus itu bukan Rasul, saya minta referensi dari surat Yasin 14. Berdasarkan referensi Ahlus Sunnah, utusan ketiga itu adalah utusan untuk Nabi Muhammad yang jangan ke sana Anda. Nggak nyambung. Itu nggak nyambung. Tidak nyambung. Yang tahu itu saya, bukan Anda. Yesus itu dengar. Yesus dengar. Saya lebih tahu daripada kau. Oke. Nanti kita akan uji ilmu tafsirnya. Oke. Sekarang saya tanya samamu. Paulus, kamu itu nggak bisa diskusi, Bos.
Udah. Saya tanya samamu, Paulus itu dulu, kalau orang itu gantian ngomongnya. Dengarkan dulu. Paulus J3 diam. Dengar dulu. Kata rasul itu adalah bahasa internal Al-Qur'an. Oke, sementara Paulus kalau Anda ingin katakan dia murid dalam bahasa Arab itu disebut tilmid. Murid Yesus atau murid Yesua berarti tilmid Yesua. Mana dikatakan rasul? Rasul itu adalah gelar utusan Allah. Paulus bukan utusan Allah. Apa kamu ingin mengakui Allah sebagai Tuhanmu? Akui dulu. Allah itu adalah Tuhanku. Coba. Berani tidak kamu mengatakan itu? Jadi kamu mencoba ingin menarasikan Al-Quran seakan-akan Paulus Rasulam mubashirina wa munzirina li'alla yakuna linnas Allah. Kamu ingin mengatakan, wow, Paulus itu masuk dalam deretan rasul yang ada di dalam Al-Quran. Nenek lu kiper. Mana ada? Derajat yang paling tinggi untuk Paulus itu adalah murid. Murid itu apa bahasa Arabnya? Kalau mukali. Mukali dia disebut. Coba. Jadi bukan rasul. Makanya umat Islam itu sengaja Anda gunakan kata rasul supaya umat Islam itu bisa ketipu. Paulus itu bukan rasul. Kalau menurut Yesus dia itu adalah serigala. Itu menurut Yesus. Kok larinya ke rasul? Apostolos di Indonesia kan apa? Utusan. Nah, Paulus itu utusan. Utusan siapa? Nah, sebutlah utusan siapa? Utusannya misalnya utusannya Yesus. Berarti kita buktikan kapan Yesus mengutus Paulus, kan begitu? Ayo. Mana ini abang orangnya? Silakan J3. Entah dia mute, habis itu dia kor-kor sendiri kali. Paulus itu Paulus itu utusan dari utusan. Yesus kan diutus. Nah, Paulus itu utusan dari utusan gitu. Nggak paham? Lanjut. Dia jangan-jangan lagi ngomong nih, Bang. Itu dia, makanya aku takut dia ngomong sendiri loh. J3 dibuka di pojok bawah. Pojok kanan kiri, pojok kanan bawah. Dulu. Mute dibuka dulu, itu ada tanda hilang di atas pojok sendiri. Nah, itu ditekan itu. Loh, keluar kalau silang pojok kanan. Oh iya. Sorry. Ada aja ini Guru Dardi nih. jadi saudara siapa nih? Yesua, ya, saudara Yesua. Di dalam Kisah Para Rasul 16 diterangkan begini. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh iblis. Dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya dan memperoleh penghasilan besar. Dia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini, Paulus ini adalah hamba Theos yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Nah, berarti iblis yang memproklamirkan kalau Paulus itu adalah utusan Theos, utusan dewa. Nah, apa kalau utusan Theos itu dalam bahasa Yunani apa? Jangan kelari bahasa Arab. Iblis yang memproklamirkan bahwa Paulus ini adalah utusan Tuhan. Iblis yang memproklamirkan itu. Baca Kisah Para Pewarta 16, data 16 sampai data 18. Yang memproklamirkan Yesus itu adalah utusan-utusan Tuhan adalah iblis. 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 Gitu ya. Jadi Paulus itu bukan Rasulullah. Paulus itu adalah utusan ikan bandeng.
Di bawah udah ketawa. Ya Allah. Dibuka mute-nya nggak bisa dibuka. Apa mau tadi mau locos mulu nggak mau ganti ya orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru ini udah pengen dari kemarin naik ikut andil lah salah satu perbincangan Bang Burunda Zuma gitu kan ya. Salam kenal ya Bang, Iya. Bang Zuma ya. Iya, salam kenal Bang Maratua. Anda bukan utusan kan? Bukan. Oh, bukan. Suruhan Mama Ayah. Suruhan Mama Ayah. Sayang sekali jaringan saya ini nggak bagus. Aduh, kok ngarah ke sana. Bang Maratua silakan di ini ya Bang, soal biar Kristen Yes naik. huwa. Gimana tadi Bang Wan? Buka mute-nya, jangan nangis loh Siwa, kamu baru dibilang gitu aja. Lanjutlah, ayo kita mulai. Tapi gantian J3. Bentar coba saya perbaiki jaringanku ya, tunggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Bang Kos kan bisa membukakan mute-nya Ini itu. kayaknya perlu di Rukiah. Cuma perlu di Rukiah kali kayaknya J3 ini. Buka dong mute-nya. Nanti di Rukiah Bang Host jadi kesurupan masalah di rumah ini. Sakit kepalaku. Cepat Ki pulang. Si Bang Zuma. Ya, gimana suara saya udah bagus? Udah. Ya, silakan. 1665. Bagus Abang, bagus. Ya, utusan Allah itu adalah disebut Rasulullah. Mantap. Sementara Paulus itu utusan siapa? Isa itu Rasul. Apa? Pernahkah Isa adakah pengakuan Isa dalam Al-Quran dia itu Rasul? Inni Rasulullahi ilaikum. Kok menangis? Gak ada yang nangis, coba gue ngatak aja, dengar tahu. Lah, kamu tanya, apakah ada dalilnya di dalam Al-Quran? Kamu nanya. Kamu nanya kan? Ya, kami sampaikan. Iya, makanya saya tanya, ya kan ya. Apakah ada pengakuan Isa dalam Al-Quran dia Rasul? Lah kan, yang kubacakan tadi apa? Mana pengakuan Isa dalam Al-Quran dia Rasul? Wa iz qala Isa banu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum. Kamu tanya kan? Kamu bertanya-tanya kan? Bang Suma menjawab kan? Bang Suma menjawab kan? Nah sekarang mana pengakuan Paulus? Tunggu. Mana pengakuan Yesus? Akulah yang mengutus Paulus. Mana? Wah, bentar lagi kabur itu. Hilang itu. Wa iz qala Isa banu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum. Nah, apalagi? Sekarang giliran saya bertanya, ada tidak kemudian pengakuan Yesus kalau Paulus itu adalah muridnya, layaknya ketika dia mengakui Filipus adalah pengikutnya? Di dalam Yohanes 1 data nomor 43, beliau mengatakan, Filipus ikutlah denganku. Nah, coba. Jangan kau bahas-bahas Rasul. Itu bukan aib gereja itu kalau kau bahas Rasul. Karena bahasa Rasul itu hanya ada di Al-Quran. Diambil oleh gereja kata Rasul itu untuk nipu-nipu. Paham? Kamu salah orang. Tanya sama orang yang tepat. Justru saya minta diundang ke gereja untuk berkhotbah. Kau datang ke sini. Kata-kata Rasul. Lu dengar dulu. Kata Rasul. Dengar dulu, enak kali kau gitu kan. Saya bicara kau pergi.
Gue nggak lari dari kau. Ya, lu googling kan? Sekali lagi. Gue bukan googling. Saya minta datanya. Yesus mengaku mengutus Paulus itu di mana? Nah, googling lagi. Ini gurunda jahat nih. Anak orang dibikin googling, segugoogling Saya- gua googling. Saya bantu di Kisah Para Rasul 16. Di situ ada setan teriak, "Inilah Paulus, utusan dari Yang Maha Tinggi." Kata siapa? Kata setan, iblis yang mengatakan itu. Nah, ada enggak pengakuan Yesus kalau Paulus itu utusan Yang Maha Tinggi? Kok cuman iblis yang Ya, mengatakan itu? lo baca Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Ananias, Iya. Ananias, bro, aku cut sebentar. Itu Yesus utus Ananias tuh nyembuhin mata Paulus. Karena Yesus bilang, aku mau pakai Paulus. Di mana itu Yesus katakan itu? Di mana Yesus mengatakan itu? Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Kisah Para Rasul berapa? 9 ayat 15. 9. Kita lihat. Kalau Anda mengatakan Kisah Para Rasul 9 itu cerita yang dibangun setelah Yesus terangkat ke langit atau sebelum? Kenapa? Itu cerita setelah Yesus terangkat ke langit atau sebelum? Setelah. Ya, setelah. Mana cerita Yesus sebelum terangkat? Apa? Lah Paulus itu kan Mana cerita Yesus tentang Paulus? Rasul Paulus itu Mana? tidak ada pada Dengarkan. zaman Yesus. Dengarkan. Paulus mengaku dipilih dari sejak rahim ibunya. Oke, satu. Kedua. Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, mana firman sebelum Yesus terangkat ke langit yang bercerita tentang Paulus? Mana? Segala firman yang engkau berikan kepadaku Telah aku sampaikan. Sebentar, lu dengar. Mana? Firman yang dimaksud oleh Yesus itu adalah tentang Injil. Tentang Iya, keselamatan. makanya ku tanya, mana Injil yang berkata tentang Paulus sebelum Yesus terangkat? Mana? Rasul Paulus itu tidak ada pada zaman Yesus. Berarti Yesus tidak pernah berbicara tentang Paulus. Yesus berbicara tentang Paulus. Murid Yesus kan. Sebelumnya namanya Saulus kan. Itu Ya, Yesus kan mengaku segala firman telah aku sampaikan sebelum terangkat ke langit. Berarti kalau Paulus ini betul adalah utusan Yesus, sebelum Yesus terangkat ke langit, firman tentang Paulus sudah disampaikan. Mana firman itu? Jawab. Lu dengar dulu, Rasul Paulus itu tidak ada pada zaman Yesus. Berarti Yesus tidak pernah berfirman tentang Paulus. Nabi Muhammad yang nggak pernah Kenapa ketemu Tuhan terbangnya saja, lu kepada bilang Nabi Muhammad? Udah nggak bisa, udah nyerah. Ini kan perbandingan supaya kau mengerti. Udah menyerah. Bukan menyerah. Lalu apa dan? Kenapa lari ke sebelah? Yesus, dengarkan. Bang Suma datang. Semua perkataan, semua firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Berarti semua perkataan yang diterima Bang Suma dari langit sudah Bang Suma sampaikan. Dan semua firman yang diterima itu tidak ada yang bercerita tentang Paulus. Terangkatlah Bang Suma ke langit. Setelah terangkat ke langit, muncul kemudian serigala. Membuat sebuah cerita bahwa dia dipilih oleh Yesus. Sementara Yesus mengatakan, tunggu. Yesus mengatakan, lu nggak usah umur macam-macam. Sementara Yesus mengatakan semua firman, dengarkan saya, anak bau, dengarkan, anak bau, dengarkan. Yesus, lu dengar sini. dengarkan, Saya tahu itu. dengarkan anak bau, dengarkan anak bau, dengarkan, Lu dengar. dengarkan.
Dengarkan, segala firman yang menjadi porsi pengajaran Yesus, dia mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Firman yang aku diperintahkan aku sampaikan, semuanya telah aku sampaikan ketika aku bersama-sama dengan mereka. Setelah terangkat ke langit, nggak ada lagi firman. Nggak ada lagi Yesus berkata-kata. Jadi kalau ada karangan yang muncul setelah Yesus, itu adalah perkataan pengajar palsu, nabi palsu. Gak ada Yesus mengatakan, Ananias, pergilah kepada Paulus, sembuhkan matanya, sebab dia akan kujadikan sebagai... Di mana Yesus mengatakan itu? Ngarang-ngarang aja. Segala firman telah aku sampaikan. Berarti tak ada lagi firman. Gimana? Anda memang membela Paulus, tapi saya membela Yesus. Saya pembela Yesus, Anda pembela Paulus. Mana? Lanjut. Nah, coba ngarang bebas lagi, silakan. Tadi bro, Bang Zuma, ini bagus sekali bro. Berarti Bang Zuma kan membela Yesus ya? Yes, pasti dong. Ya itu kan salah satu nabi dari sana. Islam. Pintar anak ini, pintar. Asyhadu. Ajarannya bagaimana bro? Apakah di oke semua itu ajaran Yesus? Ya kan? Bang Richard suaranya mendem. Iya, Benerin suaranya dulu, kecil kali. Iya, Bang Richard suaranya mendem. Dibenerin dulu, tolong. Pertanyaannya bagus. Pertanyaannya saudara Dicagin ini bagus sekali pertanyaannya. Coba diulang pertanyaannya dulu. Berarti gini kan? Diam dulu. Si Yesua ini wakil Paulus, diam dulu. Paulus tidak punya tempat di sini. Silakan saudara Rika. Berarti kan yang terpenting kan yang ku tahu kan ialah itu firman Tuhan sendiri kan, yang Yesusnya itu kan. Suaranya Bang Richard suaranya di mendem, tolong dideketin mic-nya itu loh. Kalau nggak usah pakai headset. Silakan. Gini loh Suma. Alamak, Paulus ngomong lagi. Diam dulu. Ini ada orang yang mau belajar. Wakil Paulus diam dulu. Wakil Paulus diam. Ya, silakan saudara Richard. Suaraku masih mendem nggak? Wah, udah bagus ini, udah cakep kali. Oh, udah bagus. Nggak, itu kan yang terpenting kan Injil Yesus, apa yang disampaikan, ajaran-ajarannya, yang itu berbuat kasih, segala macam. Nah, aku mau tanya nih satu hal nih, apakah ajaran Yesus yang di kitab suci kita, ya aku Katolik ya, sama gitu sama di Al-Quran. Ajarannya doang loh, aku nggak bilang sejarahnya, nggak bilang apanya. Gitu. Iya. Apakah Anda mengimani tradisi yang diajarkan oleh Yesus itu adalah tradisi penyembahan kepada satu Tuhan? Loh, Yesus tulis sendiri di Alkitab pada Allah itu Allah yang Esa loh. Nah, betul berarti Yesus adalah praktisi Torah yang mengajarkan kepada Bani Israel menyembah kepada satu Tuhan, betul? Dia ngomong sendiri ada di Alkitab Allah itu Esa. Lalu dia mengatakan dirinya sebagai apa? Utusan kan? Anak Allah, ada juga anak Allah, ada juga aku apa sih kayak aku dengar dari Bapak, aku sampein ke aku apa sih cuma jadi perantara loh, kayak pembicara. Perantara. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel harus tahu bahwa Tuhan telah menentukan Yesus sebagai perantara untuk Tuhan melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan di tengah-tengah Bani Israel melalui Yesus. Berarti Yesus hanya perantara. Itu diajarkan di Islam. Wa iskala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah. Itu diajarkan di Islam. Yesus datang mengajarkan dirinya sebagai utusan Allah kepada Bani Israel. Iya. Nah, Paulus muncul. Oke, sekarang kamu mengatakan Yesus utusan kan? Paulus muncul. Paulus muncul, melantiknya menjadi Tuhan. Nah, pasti itu. Tengok aja nanti. Lu dengar dulu. Silakan, wahai wakil Paulus, silakan. Ya, Bang Richard diam dulu. Bang Richard gantian, coba. Lu mengatakan Yesus utusan. Orang Kristen pun mengatakan Yesus utusan. Oke? Ya, oke. Dalam keadaannya sebagai manusia. Ini Paulus ini dalam keadaannya sebagai manusia dia utusan. Nah, Paulus muncul, Paulus. Dua natur pasti. Paulus pasti ini. Termasuk seperti Isa. Isa dalam Al-Quran itu disebut anak Allah. Di mana itu? Di mana itu? Allahu Akbar. Isa dalam Al-Quran itu disebut anak Allah. Di mana? Sebagai utusan Allah.
sebagai rohnya Allah. Ya ampun ya Allah ya Karim. Ya ampun, itu karena lu nggak baca kitabmu. Di mana Yesus disebut sebagai anak Allah di mana? Isa disebut anak Allah di mana? Nah, ini Paulus Wahai ini. ahli kitab, janganlah engkau melampaui batas dalam agama. Berhentilah mengatakan Allah itu 3. Sesungguhnya Sesungguhnya Isa Al-Masih putra Maryam, utusan Allah. Nah, itu sudah kau jawab. Utusan Allah. Firman Utusan, bukan anak. rohnya Allah. Lu dengar? Apa tuh? Utusan Allah, firman Allah. Utusan Kafirlah Allah. mereka yang menyebut Yesus Nabi Isa sebagai anak Allah. Kafirlah mereka. Justru kafir orang yang menyebut namanya justru kafir orang yang Berarti ayat itu perkataan orang kafir yang dicopot sama Allah itu. Ngomong apa ini orang? Kalau nggak paham Quran, kalau nggak paham Quran, mending beli sikat WC, gitu loh. Ngomong apa? Lah itu Al-Quranmu sendiri yang mengatakan Isa itu utusan Allah. Jadi gini saudara. Gini. Sekarang posisimu itu begini. Sekarang itu posisi kamu itu begini. Kamu tidak paham kitab Yahudi, kamu mengasumsikan kitabnya Yahudi. Kamu nggak paham kitabnya Islam, kamu mengasumsikan kitabnya Islam. Apa kamu saya kalau nggak ngerti kitabmu itu, nggak mungkin saya berasumsi. Saya tahu kalau Isa itu adalah rohnya Allah yang menghidupkan segala sesuatu, baik Jibril, Adam, dan segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit. Kamu menguasai ilmu apa di Al-Quran? Mengerti loh? Kamu menguasai ilmu apa di bidang Al-Quran? Ilmu itu nggak penting bagi saya untuk memahami. Nah inilah Paulus. Ini Paulus ini. Ini Paulus ini. Nggak usah kamu. Paulus ini Paulus. Lah Paulus memang begitu. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang sebagai orang apa ini bagusnya? Orang bahlil. Orang idiot yang berkeyakinan bahwa ia boleh berpegang. 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan sebagai orang yang bahlul yang ingin bermegah. Ini kamu perhatikan. Ini kamu memperhatikan. Saya tanya, kamu menguasai disiplin ilmu apa di dalam mengkaji Quran? Argumentasimu itu saya bungkam itu dengan satu ayat Al-Quranmu itu sendiri. Saya tanya, kamu menguasai disiplin ilmu apa sampai kamu bisa mengasumsikan Al-Quran? Gak usah kau alasan pahami Al-Quran dengan ilmu apa. Lu diam. Paulus, Al-Quranmu ilmu Paulusmu tidak berlaku terhadap Al-Quran. Kalau ilmu Paulusmu kau pakai ke kitab Septuaginta boleh-boleh saja. Tapi kalau Al-Quran jangan harap. Makanya saya tanya, kamu menguasai disiplin ilmu apa sampai kamu berani bicara Al-Quran? Apa ilmu yang kamu kuasai? Lu berbicara kitab suci saya nggak protes. Giliran saya bicara kitab suci, lu protes. Silakan kamu berbicara tentang kitab suciku, tapi saya tanya, kamu menguasai disiplin ilmu apa di dalam membahas ilmu itu nggak penting untuk memahami kitabmu itu. Makanya aku katakan kamu ilmunya ilmu Paulus. 2 Korintus 11 nomor 17. Kamu kamu mencoba menjelaskan isi kitabnya orang, tapi membacanya pun tidak bisa. Gimana ceritanya? Kalau gue nggak tahu baca, belum tentu saya tahu kalau Isa itu disebut kalimatnya Allah dan rohnya Allah. La quwata illa billah. Bung, tidak laku ilmu tipu-tipu Paulus di sini, nggak laku ilmu tipu-tipu. Saya ini bukan Paulus, saya ini bukan kamu bukan Paulus, tapi kamu titisan. Kamu titisan dari Paulus. Saya tidak benci Paulus, tidak ada urusan. Saya cuma mengatakan kamu itu titisannya, pelanjut Paulus.
serigala berbulu jangkrik. Masalah Paulus, bro. Paulus pun juga nyebut justru Paulus itu diakui oleh rasul oleh Di mana Yesus mengakui Paulus? Itu dulu, di mana? Siapa Paulus menurut Yesus? Silakan kalian berdua Kisah gantian. para Rasul 9 ayat Kisah 15. para rasul Kau baca. itu menurut Lukas. Yang saya tanya, Iya, itu siapa kan Paulus Lukas. menurut Yesus? Lukas itu Dengarkan. Siapa Paulus menurut? Dengarkan saya dulu. Siapa Paulus menurut Yesus? Jantung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Lu udah nggak bisa membantah. songo, Surat 10. 165. Lari ke kitabnya orang. Kamu jelaskan dulu. Kamu mengkritik kitab saya. Kamu tanpa lu jelas. tahu Saya itu tidak kitab mengkritik. saya Saya dan tidak macam-macam. mengkritik. Saya cuma tanya, siapa Paulus menurut Yesus? Sici. Paulus, jangankan kalau mau bicara tentang Sici, Paulus, loro, nggak usah pakai tolu, kitabmu itu sendiri. 4, 5, 6, Cuma karena kalian tidak alergi sama songo, Paulus, 10. makanya nggak ada kejujuran. Saya tanya, Anda jawab dulu, siapa Paulus menurut Yesus? Dia itu Apa rasul. jawabanmu? Hah? Rasul yang diutus ke Arab. kemana? Nggak pernah ke Arab loh Paulus. Ada. Paulus itu rasul. Ada Paulus dia mengaku diutus ke Arab, ada. Nah sekarang siapa Paulus menurut Yesus? Apa jawaban? Paulus itu rasul utusan Yesus. Menurut Yesus itu menurut Paulus in the gang. Yang saya tanya, menurut Yesus Paulus adalah Nah, lo nggak usah bikin macam, lo udah nggak bisa bantah. Pelihara jantungmu, Bang. Pelihara jantungmu. Tahu, kamu itu udah nggak bisa membantah surat itu. Pelihara jantungmu. Yang saya tanya, siapa Paulus menurut Yesus? Baru kau bisa lari. Paulus itu rasul yang diutus oleh Yesus Kristus. Di mana? Saya tanya, siapa Paulus menurut Yesus? 9 ayat 15. Itu menurut Lukas. Lukas perjalanan Rasul Paulus dan muridnya Yesus. Yang saya tanya, Yesusnya. Di mana Yesus berkata tentang Paulus? Paulus diutus menjadi rasul itu melalui Rasul Ananias. Yang saya tanya bukan Ananias, yang saya tanya Yesus, supaya ketahuan Anda bukan domba tapi guguk. Coba. Rasul Paulus itu tidak pernah tidak ada pada zaman Yesus ketika. Berarti dia bukan muridnya. Bukan berarti Rasul Paulus itu bukan muridnya. Lu dengar sini. Mana buktinya Yesus berbicara tentang Paulus? Kisah para Rasul 9 ayat 15. Itu bukan ceritanya Yesus. Diutus itu Paulus bukan ceritanya Yesus. Itu ceritanya Lukas. Itu ceritanya itu Lukas. bahkan diakui sebagai rasul oleh Ahlul Sunnah. Di mana ceritanya? Bacot nggak ada ilmu. Di mana? Jangan kamu ke bawa-bawa Ahli Sunnah, jangan. Kamu kan pengikut Paulus. Ahlul Sunnah mengakui Paulus itu rasul. Oh, berarti kamu pengikut Ahli Sunnah? Hah? Kau pengikut Ahli Sunnah? Ini kan ucapan Ahlus Sunnah itu siapa? Ya, Anda kan mengaku pengikut Yesus, kenapa jadi pengikut Ahli Sunnah? Lu mau bantah Katanya pengikut Yesus, kok jadi pengikut Ahli Sunnah? Mana pengakuan Yesus tentang Paulus? Itu aja pun. Kan saya udah bilang. Apa? Kau baca kisah para rasul 9 ayat 15. Itu bukan pengakuan Yesus tentang Paulus. Yang saya tanya, siapa Paulus menurut Yesus, bukan menurut Lukas, Paman. Paulus itu diutus oleh Yesus. Itu menurut Anda. Yang saya tanya menurut Yesus. Itu menurut Alkitab, bukan menurut saya. Saya minta menurut Yesus. Susah sekali nih orang. Paulus itu diutus sebagai rasul. Iya, itu menurut Anda. Yang saya tanya menurut Yesus. Itu menurut Alkitab, bukan saya.
Yang saya minta menurut Yesus. Nah itu kisah para rasul 9 ayat 15. Itu menurut Lukas. Yang saya tanya menurut Yesus. Kisah kamu baca kisah para rasul 9 ayat 15. Kisah para rasul itu hasil penyelidikannya Lukas. Yang saya tanya, Yesusnya bicara tentang Paulus itu di mana? Pak, perkataan Yesus ke Rasul Ananias, pergilah. Yesus pun tidak pernah bercerita tentang Ananias. Yesus bercerita tentang Filipus, dan Filipus bercerita tentang Injil Yesus, dan Yesus bercerita tentang Injil Allah. Di mana Yesus bercerita tentang Paulus? Di mana? Ingat, Paulus itu, dengar, Paulus itu menuliskan 3 kitab, 14 kitab, dan Paulus itu menjadi pendiri agama Kristen di Antioquia. Pasti Yesus bercerita tentang Paulus kalau betul itu adalah utusannya. Mana cerita Yesus tentang Paulus? Satu aja. Kau baca kisah para rasul 9 ayat 15. Kisah para rasul itu adalah Lukas punya cerita. Kisah para rasul itu perkataan Yesus kepada Rasul Lukas. Tidak ada, itu adalah cerita Lukas. Itu cerita Lukas. Yang saya tanya cerita Paulus tentang cerita Yesus tentang Paulus. Kisah para rasul 9 ayat 15. Kisah para rasul itu catatan Lukas, sedangkan Lukas sendiri bukan murid Yesus. Lukas bukan murid Yesus? Yes. Apakah mau saya tampilkan perkataan dari Ahlul Sunnah? Tunjukkan dalilnya Yesus menyebut nama Lukas. Lukas itu muridnya Yesus. Di mana dalilnya? Lukas itu muridnya Yesus. Tunjukkan dalilnya. Lukas itu muridnya Yesus. Di mana dalilnya? Kamu mau gue tunjukin dari Alkitab atau perkataan Ahlul Sunnah? Dari kitabmu, Lukas adalah murid Yesus, sehingga Lukas bercerita. Lukas itu termasuk dari murid 70 murid Yesus. Mana dalilnya? Jadi kau kan bisa ngoceh-ngoceh untuk membuktikan tunjukkan surat saja 165 itu adalah nabimu. Jangan nyebrang kalau di agamamu saja hancur lebur. Lo udah nggak bisa membuktikan. Nggak usah lari ngemis-ngemis. Paulus ada di itu buat Al-Quran. nabimu yang memberitakan Injil. Tidak usah lari ke Al-Quran kalau Yesus sendiri tidak pernah membahas Paulus. Lo nggak usah ngoceh-ngoceh. Ngapain kamu lari ke Al-Quran kalau Yesus sendiri tidak pernah bercerita Paulus? Bahkan lo sendiri tidak bisa membuktikan utusan ketiga dari surat Yasin 14 apa gunanya sejuta kitab? Apa gunanya semiliar kitab membahas tentang kerasulan Paulus kalau Yesus sendiri tidak pernah bercerita tentang Paulus? Apa gunanya, Tante? Al-Quranmu sendiri itu tidak pernah bercerita tentang gunanya Al-Quran bercerita tentang yang kamu tuduhkan kalau Yesus sendiri tidak pernah bercerita tentang Paulus? Muhammad yang disebut 4 kali dalam Al-Quran itu nama fiktif. Kamu membahas Al-Quran, membahas Rasulullah Muhammad kalau kamu sendiri tidak bisa menunjukkan data Yesus bercerita tentang Paulus, Tante. Biar cepat tunjukin datanya aja Bang Jerry. Langsung tunjukkan datanya. Orang belum jelasin aja kok udah kesurupan kayak jin gohira. Gimana orang mau mengerti? Tunjukkan datanya aja. Yesus berkata tentang Paulus itu di mana? Kau baca kisah para rasul 9 ayat 15. Kisah para rasul itu bukan ucapan Yesus. Iya, karena itu ucapan Rasul Lukas. Paulus itu tidak ada pada zaman Yesus. Berarti Yesus tidak pernah mengutus Paulus. Paulus itu diutus melalui Rasul Ananias. Di mana lagi ada rasul baru bernama Ananias? Rasul apa lagi ini?
Makanya lo itu kan cuma lo ngoceh-ngoceh, lo ngoceh-ngoceh yang gak jelas. Alamak, bahkan Paulus belum itu selesai Rasul disebut oleh Paulus, Ahlus Sunnah. muncul Ayo lagi Rasul Ananias, tampilkan lama-lama sini, muncul tampilkan juga Ibnu Katsir. Rasul Luka Kamu tampilkan Tambunan. tafsir. Wait, kau tampilkan tafsir Ibnu Katsir surat Yasin 14. Percuma kamu ngemis-ngemis di tampilkan dalam surat Yasin kitabnya 14. umat Islam, kalau di dalam kitabmu sendiri Yesus tidak pernah membahas Kamu- Paulus. Kamu tampilkan surat Yasin 14. Kamu tampilkan surat Ngapain Yasin kau 14. ngemis-ngemis ke kitab yang kamu tidak tahu, sementara di kitabmu sendiri tidak ada Yesus berkata tentang di sini, Paulus. kau tampilkan surat Yasin 14. Tidak berdasarkan perlu saya tafsiran dari tampilkan. Ahlus Sunnah, Kewajibanmu tafsiran dari Ahlus Sunnah. menampilkan Kalau surat putusan ketiga dari Yasin Yesus 14 adalah mengutus nabimu yang diutuskan Paulus untuk ya. itu di mana? Tugasmu menampilkan Yesus berkata tentang Paulus itu di mana, Tante? Kau baca kisah para rasul 9 ayat 15. Itu bukan ucapan Yesus. Itu ucapan Lukas. Sementara ucapan Lukas Yesus itu kepada Rasul Lukas melalui Ananias untuk tentang Rasul Paulus. Lukas itu adalah tangan kanan Paulus. Ini kau itu menolak Yesus sebagai Tuhan, kau gara-gara Saya tidak menolak Yesus sebagai Tuhan, karena Yesus memang berarti kau datang menerima tidak Yesus sebagai mengajarkan Tuhan dong. dirinya Tuhan. Tidak pernah saya menolak Pak Jokowi datang sebagai hansip, karena Pak Jokowi tidak pernah mengajarkan dirinya hansip. Nah, tidak pernah saya menolak Bapak Prabowo datang sebagai pramugari, karena dia tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai pramugari. Tidak pernah saya menolak Yesus datang sebagai Tuhan, karena Yesus tidak pernah datang mengajarkan dirinya Tuhan. Kucluk. Apa sih ini orang? Tugasmu menunjukkan ke kita bahwa Yesus bercerita tentang pendiri agama Kristen, yaitu Bapak Paulus. Mana datanya dari Yesus? Mana pengakuan Yesusnya? Mana? Kristen itu Katolik dulu ya kan, awalnya itu terbentuk itu awalnya dari Petrus yang Yesus bilang. Petrus. Oke, saya bantah. Petrus di dalam Galatia 2 nomor 8 diutus kepada orang-orang yang bersunat. Bagaimana mungkin Pak Petrus sampai ke Roma? Roma itu kumpulan orang tak bersunat. Gak mungkin. Kalau Petrus itu murid setia, ketika diajarkan bahwa Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, maka Petrus tidak mungkin ke bangsa non-Yahudi. Petrus di dalam Galatia 2 nomor 14 dikatakan orang-orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Tidak mungkin Petrus itu datang sebagai pemimpin orang-orang kafir. Kalau gitu aku mau nanya nih bro, kan Yesus bilang ke Petrus, otomatis apa yang Yesus sampaikan itu kan menurut kepercayaan bro kan itu nabi ya. Otomatis apa yang Yesus bilang, aku akan mendirikan jemaat di atas batu karang ini tuh. Yes. Itu jemaat yang seperti apa itu maksudnya? Jemaat yang dimaksud itu adalah jemaat yang sudah pasti adalah praktisi Torah. Ibadahnya di sinagoge. Sebelum masuk di rumah ibadah mereka mandi tahir, mencuci tangan, mencuci muka, membasuh kaki, melepaskan terompa. Masuk ke dalamnya pasti orang yang bersuci. Tidak mungkin orang yang bernajis. Tidak mungkin orang yang tidak bersunat. Pahami, di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia, Yesaya 52 nomor 1, orang-orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9, orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke bait suci. Wahyu 21 nomor 27, najis hukumnya orang tidak bersunat masuk ke dalam surga. Jadi jemaat yang didirikan oleh Petrus adalah jemaat yang menjalankan hukum Taurat, bukan yang makan babi, tidak bersunat, menyembah manusia. Camkan dan renungkan itu. Sekian. Kalau gitu belum ada gitu seketika. Gimana? Masih ada sampai sekarang. Keturunan daripada orang-orang Israel masih menjalankan hukum Taurat sampai detik ini. Mereka disebut praktisi Torah, disebut sebagai Yahudi, masih ada. Kalau Kristen itu agama benar, Yahudi sudah hilang. Kristen yang menguasai Yerusalem, Kristen yang akan duduk di Masjidil Aqsa, Kristen yang akan duduk di Palestina, di Israel saat ini. Faktanya kagak. Kristen munculnya di Vatikan. Sopo Vatikan? Sopo?
Patikan iki sopo, dari keturunan sopo ini Patikan? Siapa dari murid-murid Yesus praktisi Torah yang mendirikan Kristen di Patikan Katolik? Petrus, tidak mungkin. Petrus diutus kepada orang yang bersunat. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Jangan engkau ke bangsa lain, wahai Petrus. Ketika Petrus duduk bersama dengan orang Romawi, Paulus mengecam Petrus, wahai Petrus, kenapa engkau makan bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat? Sesungguhnya orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Bagaimana mungkin Petrus sampai ke Roma? Kalau Anda mengatakan Santo Petrus, mungkin yang Anda maksud itu Petrus-Petrus lain. Mungkin Petrus Tandilinting, atau Petrus Pingkondong Diobela, atau Mutar Petrus, atau siapa. Tapi yang dikatakan Petrus murid Yesus, mustahil dia menjadi seorang utusan kepada orang-orang bersunat. Orang tidak bersunat, mustahil. Masakan Petrus duduk beribadah sama orang-orang makan babi? Masakan Petrus duduk berjamaah bersama menyembah manusia Yesus? Masakan Petrus duduk bersama dan pemakan orang yang tidak bersunat? Apa masuk akal itu? Tidak. Petrus murid Yesus itu lebih dulu sudah dianiaya oleh Paulus. Itu yang Anda harus pahami. Jadi yang menuliskan 2 Petrus 1 Petrus itu Paulus sendiri. Kenapa? Karena Petrus murid Yesus dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 13, dia adalah orang idiot. Dia tidak terpelajar dan idiot. Tidak mungkin dia menulis surat. Jadi sah-sah saja ada Santo Petrus. Oh, Petrus murid Yesus. Belum tentu. Belum tentu. Kesamaan nama bukan berarti oknumnya sama. Apalagi kalau misalnya tujuannya memang untuk menyesatkan, bisa jadi Santo Petrus, Santo Simon, Santo Yusuf, semua nama-nama murid Yesus bisa aja disebut santo-santo semua biar dianggap wah sama seperti di Islam di Indonesia. Alkitab, Nabi, Rasul. Untuk apa itu? Supaya dianggap ajarannya benar. Kenapa tidak ke Yunani-Yunanian? Nah, terus kenapa dia harus ke Yahudi-Yahudian? Kan Paulus sudah mengatakan, kepada orang Yahudi aku ngaku Yahudi, kepada orang Roma aku ngaku orang Roma, untuk memenangkan jiwa-jiwa yang banyak. Kan itu polanya Paulus tuh. Jelas itu. Di dalam Filipi 1 nomor 18, engkau memberitakan Yesus baik dengan maksud mengelabui atau maksud jujur, aku tetap bersukacita. Sekali lagi, aku tetap bersukacita. Nah, ini makanya gelombang kekristenan itu muncul dari barat dengan pola itu. Nah, sekarang masuk ke Indonesia, diterjemahkanlah kitab Belanda itu ke Islam-Islaman. Ada kata Allah, ada kata Mekah, ada kata Ka'bah, ada kata masjid, ada kata mujizat, ada kata iman, ada kata banyak pokoknya sebisa mungkin andaikan bisa mirip Al-Quran, Bible itu. Supaya apa? Memenangkan banyak jiwa-jiwa di luar daripada Kristen untuk menjadi Kristen. Pahami itu, Bung. Makanya dari pagi kita berdialog. Saya tadi dengan saudara berdialog di sebelah. Kristen itu bukan domba. Kristen itu adalah serigala yang nyamar domba. Coba ya, coba. Ini analogi terakhir dari saya. Analogi sederhana. Waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Kata siapa? Kata Yesus. Apa itu maksudnya serigala nyamar domba? Maksudnya domba itu Bani Yakub, serigala itu Roma. Maksudnya waspadalah kepada orang Roma yang datang menyamar Yakub, Bani Yakub. Nah, sekarang di dunia yang ada kita sekarang ini, apakah ada umat di luar daripada Yahudi yang ngaku-ngaku bawa-bawa nama Yahudi? Ada tidak agama di atas muka bumi ini yang bawa-bawa tentang kitabnya orang Yahudi? Ada tidak agama di luar Yahudi hari ini yang kemudian mengaku sebagai Yahudi rohani, pengikut daripada Yesus? Ada nggak selain daripada Kristen? Nggak ada. Berarti satu-satunya yang menggenapi nubuat adalah Kristen. Nubuatkan sebagai apa? Serigala. Itu Bang, pelajari itu. Tujuan kita hanya untuk membantu supaya Anda paham. Nah, terus terakhir, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku. Nah, itu pengakuan Yesus tuh. Barang siapa yang menolak aku,
Dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepada Bani Israel. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Oke, sekarang kita dihakimi. Islam, Kristen dihakimi nih di hadapan Yesus. Islam maju ke depan. Semua umat Islam berdiri, siap bos. Ditanyalah dia, atas perintah siapa kamu mengimani aku sebagai rasul utusan kepada Bani Israel? Kami menjawab, atas perintah Allah dan atas pengakuanmu sendiri di dalam Bibelmu. Di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Tuhanmu satu-satunya Tuhan dan engkau hanya utusan Tuhan. Salah enggak kami? Betul, Islam masuk ke surga. Kristen berdiri, siap paman? Aku tanya sekarang kau, siapa yang memerintahkan dan mengajarkan menyembah aku? Nenekmu yang mana yang mengajarkan aku ini adalah Tuhan inkarnasi menjadi manusia? Pamanmu yang mana yang mengajarkan Tuhan itu tiga dan aku adalah Tuhan salah satunya? Kira-kira apa jawaban saudara pada saat itu? Ingat, Yohanes 12:48, barang siapa menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Berarti firman yang Yesus sampaikan sebelum terangkat ke langit, firman-firman itu yang diterima dari Tuhan, itulah yang akan menjadi hakim. Sementara Anda menjadi Kristen adalah surah-surah Paulus, surah-surah Lukas, surah-surah Markus, Petrus yang Anda jadikan sebagai pola keberagamaan. Ada nggak Yesus mengatakan tentang Paulus sebelum dia terangkat ke langit? Nggak ada. Terus kenapa 14 buku itu diterima sebagai firman Tuhan? Nggak tahu. Coba. Menyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Siapa yang dimaksud Yesus? Yang bernubuat dengan nama Yesus, yang mengusir setan dengan nama Yesus, yang bermujizat dengan nama Yesus. Siapa mereka itu? Pastor, pendeta, apa lagi? Pemimpin jemaat, siapa lagi? Ada kiai, ada ulama? Nggak ada. Berarti yang diusir? Matius 7, 21, 22, 23. Yang diusir? Yang diusir? Jemaat gereja. Begitu loh, kawan. Belajar itu begitu. Jadi iman itu harus bertumbuh. Jangan cuma doktrin ke gereja. Oh iya Pak Pendeta, terpujilah Bapak di surga. Begitu aja terus. Tidak ada perkembangan. Berkembang, ambil Bible, kaji, pelajari, supaya bisa menemukan titik terang. Kang Yesus itu jalan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Jadi pola iman kita itu harus Yesus jadi jalannya, bukan Paulus. Ya, di pas kan Yesus ya, ini kan karena kepercayaanku ya, itu Yesus datang ke Paulus. Dia kan sebelumnya kan menganiaya murid-murid dia yang semuanya tuh yang mau dimatiin kalau nggak salah. Nah, tapi tujuan Yesus, aku sih belum tahu apa itu ya. Cuma tahunya kan setelahnya Paulus bertobat, disamperin Ananias, dia sembuhin, abis itu dia jadi pewarta kan, yang aku tahu itu. Tapi tujuan Yesus sendiri kan yang tahu Yesus doang. Maksudnya itu untuk apa? Nah, sekarang sekarang apakah cerita itu betul? Tapi tujuan Yesus itu mengutus Paulus itu untuk bukankah Yesus Sekarang begini, tolong di ini dulu apa namanya ini? Apokriting. Tolong gini. Yesus berpesan di dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Tuhan agar mengirimkan seorang penolong lain. Dia minta kan? Kalau dia minta berarti bukan dirinya kan? Nah, disempurnakan di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Apa kata Yesus? Adalah betul jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penolong lain itu tidak akan datang. Berarti ada penolong yang datang setelah Yesus. Ya kan? Kalau aku tidak pergi, penolong itu tidak datang. Kalau yang datang kemudian adalah Yesus sendiri, buat apa Yesus pergi? Sementara yang datang kepada Yesus Paulus adalah Saulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus kau aniaya. Ternyata yang datang Yesus juga. Padahal Yesus mengatakan adalah benar jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak datang. Loh,
yang datang kepada Paulus harusnya penolong lain. Ini kok yang datang malah Yesus. Tapi itu sementara Yesus datang kedua kalinya nanti di akhir. Sorry. Gimana? Silakan. Dia punya kemuliaan loh dalam bentuk, dia kan udah balik ke Bapa, udah terangkat, ini dari kepercayaanku ya. Aku nggak, soalnya aku nggak gitu paham kepercayaan akhirnya kan, jadi aku nggak mau terlalu bahas. Jadi ini kan dia kan datang dalam bentuk kemuliaan, dia udah setelah keangkat ke surga berapa lama, dia kan udah kayak seperti malaikat lah, lebih tinggi dari malaikat, lebih bisa keliling-keliling. Nah itu kan pakai kuasa Tuhan lah ibarat, dia nyamperin Paulusnya, makanya dibutain matanya supaya ada kesannya sendiri. Abis itu nggak lama kan Saulus jadi bertobat jadi Paulus, ditegur lah sama Tuhan lah. Maksudnya dibutain kan ada maksudnya juga, Yesus ngebutain mata Paulus. Ibarat tuh itu udah jelas-jelas kayak orang tuh buta loh, makanya dibutain beneran matanya. Itu sih pemahamanku. Ya. Jadi dalam mau tahu kenapa Yesus diceritakan buta oleh asistennya? Mau tahu? Karena dia pingin menggenapi Yesaya 29 nomor 12. Apabila kitab itu diberikan kepada orang yang buta, maka dia akan berkata, aku tidak dapat membaca. Tapi tidak sesuai dengan ceritanya. Dia pingin kali dia yang disebut kitab termaterai, tapi tidak sesuai dengan apa yang diceritakan di Yesaya, kitabnya orang Yahudi. Kemudian di dalam Yohanes 16, Bung, ketika roh penghibur itu datang, ketika penolong itu datang, apa yang dikatakan? Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Itu sosok yang datang setelah Yesus pergi. Saya ulang. Ketika roh itu datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang didengarnya itulah yang dia katakan. Oke, camkan itu. Oke ya. Nah sekarang Paulus mengaku di dalam 2 Korintus 11 nomor 17, apa yang aku katakan bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan keyakinan orang bodoh yang ingin bermegah. Sama enggak dengan pengakuan Yesus? Ketika ia datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dia katakan adalah apa yang didengarkan dari Tuhan untuk ia sampaikan. Itu makhluk yang datang setelah Yesus. Tapi Paulus yang Anda anggap sebagai manusia yang menggenapi itu mengaku 2 Korintus 11 nomor 17, apa yang aku katakan bukan dari firman Tuhan, tapi dari orang bodoh yang ingin bermegah. Gak nyambung. Berarti yang datang setelah Yesus itu adalah penolong, penghibur lain yang juga masih menerima firman dari Tuhan, dan yang dia berkata-kata bukan dari mulutnya. Apa yang dikatakan itu adalah apa yang difirmankan oleh Tuhan untuk ia katakan, ia sampaikan. Paulus kagak. Dia mengaku bukan dari firman Tuhan. 2 Korintus 11 nomor 17. Tapi ini tidak disampaikan oleh para gembala. Jarang disampaikan. Oke ya? Nah, kedua, untuk mencari indikasinya bahwa Yesus itu bukan utusan Paulus. Paulus itu bukan utusan Yesus. Anda masuk ke dalam Lukas 21. Di data nomor 8-nya dikatakan begini. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Murid-muridnya bertanya, pada saat seperti apakah kemudian penyesat itu datang? Yesus menjawab begini, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Ada orang datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti dia. Yesus memerintahkan kepada muridnya, ketika ada orang yang datang kemudian kepadamu, mengaku-ngaku membawa namaku, dan dia mengatakan aku adalah Tuhan, kata Yesus, jangan kamu mengikuti mereka. Adakah murid Yesus ke-11 ini menjadi pengikut Paulus? Tidak. Karena kenapa? Sudah dipesan. Loh kok bisa kayak gitu Bang Suma? Iya, karena indikasi daripada penyesat yang datang itu adalah menangkap kamu, menganiaya kamu, menyerahkan kamu di rumah ibadat dan di penjara-penjara. Siapa yang melakukan itu terhadap murid Yesus? Siapa? Wah, aku nggak tahu. Pokoknya setelah mereka ditangkap aja habis itu. Siapa pelakunya? Nggak tahu. Siapa Bang Eri? Baik, kalau saudara saya tidak, enggak, saya kasih bukti bahwa pelakunya adalah Paulus. Anda buka di dalam kitab saudara, bagaimana kemudian Paulus menerangkan dengan pedenya dan percaya dirinya.
Dia mengatakan di dalam kitab saudara, di dalam 1 Korintus 15 nomor 9, dia katakan gini. Sorry. Di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 3 diceritakan oleh asistennya. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan Paulus memasuki rumah demi rumah, dan Paulus menyeret laki-laki dan menyeret perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Siapa? Paulus. Kisah Para Rasul 8 nomor 3. Galatia 1 nomor 13. Sebab kamu telah mendengarkan tentang hidupku dulu, Paulus. Aku ini Paulus bercerita kepadamu, sebab kamu dulu mendengarkan tentang aku. Dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membunuh mereka. 1 Korintus 15 nomor 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah membunuh, menganiaya, menghakimi, menzalimi jemaat Tuhan. Pertanyaan saya ulang lagi setelah saya bocorkan rahasianya. Siapa yang datang sebagai penyesat, yang mengaku-ngaku membawa nama Yesus sebagai utusan Yesus, bertemu Yesus di padang gurun di Damsyik, ketika dia ke Damsyik, siapa namanya yang menangkap muridnya, menganiaya muridnya, memenjarakan muridnya, yang Yesus katakan ketika penyesat itu datang, dia akan membawa namaku dan mengatakan akulah dia. Kata Yesus, jangan kamu ikuti mereka. Siapa namanya tadi? Yang datang ke Paulus, Yesus juga. Kalau menurut pengakuan. Bukan, yang datang menganiaya murid Yesus tadi siapa? Itu sebelum dia bertobat, nanti pas bertobat. Iya betul kan. Bagaimana mungkin kemudian dia bisa menyamar seperti domba kalau dia tidak ngaku-ngaku bertobat? Bagaimana mungkin ada orang bisa menyamar dalam satu komunitas kalau dia tidak mengaku sebagai bagian dari mereka? Harus nyamar, bertobat, masuk ke tempat-tempat di tengah-tengah murid Yesus. Tapi habis itu, ini jelas nih, ini. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Paulus membawa nama Yesus nggak kemana-mana? Bawa. Aku utusan Yesus, aku utusan Yesus. Aku mendengarkan bukan dari manusia. Tapi bukan berarti dia menyatakan dianya Yesus, bro. Dia cuma utusan juga, dibilang Paulus. Iya, betul. Dia membawa nama Yesus. Paulus itu mana bisa diterima sebagai rasul kalau dia tidak membawa nama Yesus? Pasti dia bawa nama Yesus. Pasti nama Yesus yang dibawa kemana-mana. Aku adalah murid Yesus. Aku adalah utusan Yesus. Yesus yang telah memilih aku. Dia bawa nama Yesus ini. Ini, kemana-mana suratnya pasti ada nama Yesus di dalamnya. Dari hamba Kristus Yesus yang telah menjadi jemaatnya. Saudara-saudaraku di Kiliki, akulah Rasul Paulus, utusan Yesus. Ini bawa nama Yesus kemana-mana nih. Dan dia mengatakan apa? Akulah dia. Yesus mengajarkan Yesus itu Tuhan. Paulus mengajarkan Yesus itu Tuhan dengan konsep akulah dia. Padahal Yesus mengaku akulah dia itu adalah aku utusan Tuhan. Apa buktinya? Dalilnya ada di dalam Yohanes 8:28. Maka Yesus berkata, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Siapa dia? Bahwa aku dia adalah aku yang tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Tuhan kepadaku, Bapa kepadaku. Berarti aku dia adalah aku utusan Tuhan. Tetapi Paulus, akulah dia, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Inilah yang Yesus minta kepada muridnya, waspadailah serigala yang nyamar domba ini. Siapa yang menganiaya murid Yesus? Paulus. Siapa yang ngaku-ngaku ketemu Yesus? Paulus. Siapa yang mengaku-ngaku sebagai murid Yesus? Paulus. Apa kata Yesus tentang Paulus? Gak ada. Masih kurang jelas. Oh, itu apa ya, nggak gitu suka ya untuk ayat setelah Injil utama ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, karena itu kan dari Yesus langsung ya. Saudaraku, Yesus mengaku segala firman telah dia sampaikan sebelum terangkat ke langit. Berarti firman yang muncul belakangan, siapa itu? Berarti yang muncul belakangan harus dipertanyakan. Di mana Yesus pernah berfirman kepada Lukas? Di mana Yesus pernah berfirman kepada Yohanes, penulis Yohanes? Di mana Yesus pernah berfirman kepada Markus, kepada Paulus? Di mana?
layaknya Musa menyampaikan firman kepada Harun. Memang dia sebangsa dan bersama dengan Harun. Layaknya Abraham bersama dengan Ismail dan Ishak. Nah, Yesus di mana dia bersama dengan Paulus, di mana? Sementara Paulus mengaku, aku dipilih menjadi rasul sejak dalam rahim ibuku. Nah, dia cuma selisih 3 tahun kan antara Yesus dengan Paulus. Artinya ketika dari rahim saja Paulus sudah jadi rasul, sejatinya pada saat Yesus datang, dia mendampingi Yesus. Kemanapun Yesus pergi, dia dampingi, karena dia rasul dari sejak lahir. Faktanya kagak. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 23 nomor 15, waspadalah kepada ahli Taurat, ahli kitab, waspadalah kepada orang Farisi, orang munafik yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang. Setelah orang bertobat, dia jadikan jadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Pertanyaannya, siapa yang menggelari dirinya sebagai ahli Taurat? Orang Farisi yang nyebrang sampai ke Antioquia, nyebrang sampai ke Asia, ya, sampai ke Arab, yang mengajarkan sebuah agama di luar daripada agama Yahudi. Siapa itu? Dan apa nama agamanya? Pengikutnya pasti 2 kali lebih jahat dan pengikutnya pasti orang neraka. Siapa mereka itu? Mereka lah yang dikatakan oleh Yesus, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhan. Orang ini komplain, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, aku tidak pernah mengenal engkau. Nah, siapa ini yang bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus? Sabalabala, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, bala bala, bala bala. Apa? Siapa itu? Agama apa itu? Enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Saatnya berpikir, saatnya pakai logika, saatnya pakai akal, saatnya pakai data. Tinggalkan asumsi, jangan berlogika ria tanpa ada data. Silakan teman-teman dilanjutkan. Di sini sudah hampir maghrib. Sedikit lagi umat Islam yang ada di kota Makassar dan sekitarnya menyembah kepada Tuhannya Yesus. Demikian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gores, lanjutin. Bang Adri, silakan. Bro, assalamualaikum. Mbak Nona, assalamualaikum. Bro, ada ya Bang Adri. Ada minta Melisa naik. Saya nggak tahu Melisa yang mana. Ya nggak mau, dia dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kampret. Waalaikumsalam. Cempreng banget. Melisa itu udah dijambak juga nggak mau. Nggak bisa dijambak akhirnya. Ngajuin permintaan aja. Bang Andi lanjutin Bang Andi. Bang Kores. Apa Imrus silakan. Imrus saja Imrus. Silakan Pak Imrus. Monggo. Itu ada Imrus Mbak Dona. Mbak Mona. Woi, naik kerja woi, Imrus. Gimana Bang Richard? Apakah Bang Richard udah terketuk hatinya Bang Richard? Tapi Bang Richard tadi menyaksikan tadi yang pas syahadat ya Bang Richard ya? Kenapa? Bang Richard ya? Pas ada yang syahadat tadi di sini, menyaksikan nggak? Kagak, aku bateraiku habis, charge dulu. Itu dia tuh 3 hari ke room ini, Bang Richard. Oh. Jadi, naik diskusi, karena ya, saya ceritain sedikit ya kan, dia kan pacarnya Muslim, nah dia kan Kristen, Protestan, Katolik kalau nggak salah deh, pokoknya antara itulah. Kan saya saranin kalau mau, jadi suruh belajar Islam dulu. Baca-baca buku-buku tentang Islam ya kan, karena kalau di Islam itu tuh nggak boleh dari agama lain, hukumnya udah walaupun dari agama kita aja nggak boleh gitu, bersentuhan atau deket, pegangan tangan nggak boleh. Itu Bang Richard. Oh. Bang Madu mau terusin silakan Bang Madu. Tapi tuh kalau emang di sana juga nggak boleh kan, kalau belum nikah kan, gak sah. Nggak boleh. Nggak boleh.
meskipun sama agamanya juga nggak boleh kan, nggak sah. Nggak boleh kalau di Islam gitu, ajarannya gitu, ngajarin. Siapa yang mualaf? Cewek apa cowok? Cewek, cewek, cowok. Dia 3 hari, Mbak. Aku sih cuma mau, kan aku juga nggak gitu ngerti ya untuk Islamnya. Cuma aku pengen tanya doang tadi kan ada kebetulan ada Bang Zuma ya itu tadi. Kalau memang dia masih menerapkan aja. Nanya gitu. Ajaran cinta kasihnya masih sama atau itu ya bagiku mah nggak ada masalah sih sebenarnya. Aku jujur ya, kan Yesus bilang tuh kalau emang ada suatu persoalan itu kan suruh cepet-cepet berdamai ya. Makanya tadi juga aku sih sedih aja gitu kan. Orang-orang, aku kan Katolik, itu nggak tahu ya mungkin yang ngomong kebanyakan dari Kristen kali, sedih aja. Kan Yesus bilang kan suruh, kalau emang ada masalah perkara suruh berdamai. Jadi jangan sampai terlalu bersilat lidah kayak gitu, apalagi sampai kata-kataan. Soalnya di Alkitabku nggak ada tuh satupun yang ngajarin supaya bisa ngata-ngatain orang kayak gitu, nggak ada ya kayaknya. Nggak pernah dengar. Tapi memang dalam sejarah perdiskusian itu kalau lagi diskusi sama Katolik emang lebih kondusif Bang Richard. Jujur sih lebih kondusif kalau teman-teman yang dari Katolik. Kalau dari sono agak gitu. Bang Richard percaya nggak Bang? Kalau doktrin sama dogma itu sebenarnya doktrin sama dogma gereja itu nggak perlu ada. Dia ada karena apa sih Bang? Ya menurut sih kebiasaan yang Abang pegang sekarang ini namanya Bible itu menerangkan aja sedikit aja ya. Ya Bruce, kamu Mbak Mona itu lagi Yesus ngomong. itu Tuhan, sembahlah Yesus. Itu Bang, saya jamin Bang. Ada. Aduh suara saya lagi nih. Itu kalau dari Yesus sendiri nggak pernah ada bro, itu yang ditulis di Injil Matius. Jari. Dia bilang